Wilayah dominasi agung, Qin Yun seorang pria tampan yang nyaris menggoda sedang menatap cermin di depannya. Cermin itu menampilkan naga banjir berwarna darah. Situa racun beraneka bentuk, apakah kau bersedia melakukannya? Tanya naga banjir berwarna darah. Jika kau membasmi Qin Yun, kau bisa mendapatkan satu kristal abadi. Pria itu terkekeh pelan dan berkata, aku pernah membasmi orang di alam inti sejati Conate sebelumnya, tapi aku belum pernah membasmi seorang inspektur duta surgawi. Kuil Miriatmu tahu bahwa aku sudah dekat dengan akhir hidupku dan sangat membutuhkan harta karun untuk menerobos. Baiklah, aku akan menerimanya. Aku akan membasmi Qin Yun dalam sebulan. Dinding teks muncul di cermin. Ini informasi detail mengenai Qin Yun. Naga itu memutuskan komunikasi setelah selesai. Baru 22 tahun, kata pria itu dengan suara berat. Usiaku hampir 200 tahun dan aku baru di alam inti palsu terhubung. Namun, soal membasmi orang, aku punya berbagai cara. Pria itu bangkit dan meninggalkan rumah. Ada pembantu wanita yang menunggunya di luar rumah. Tuan muda, kata seorang pelayan dengan sopan. Namun, ia tak berkata sepatah kata pun. Saat ia berjalan melewati pelayan itu, mata pelayan itu terbelalak lebar saat ia ambruk ke tanah, tak bernyawa. Darah hitam mengalir dari lubang hidungnya. Saat ia berjalan, kemanapun ia lewat, para pelayan pria dan wanita akan mati satu demi satu. Suamiku, kenapa kau basmi mereka semua di sebuah taman? Seorang wanita terkejut ketika melihat para pelayan jatuh terkapar tak bernyawa. Bukankah kau bilang kau tidak akan membasmi orang setelah aku menikah denganmu? Pria itu tersenyum dan berkata, dulu ketika aku datang ke keluarga Wangmu, aku membasmi 300 penjaga dan juga anggota keluarga Wangmu. Tak seorang pun dari kalian berani bicara sepatah kata pun, dan bukankah kalian akhirnya tetap menikah denganku? Tapi keluarga Wang kami tidak pernah meremehkanmu dengan cara apapun selama setahun terakhir ini. Wanita itu diliputi kepanikan. Memang benar, tapi aku akan pergi, kata pria itu. Pergi. Hati wanita itu dipenuhi dengan antisipasi dan ketakutan. Ibel yang menakutkan ini akhirnya pergi. Sebelum aku pergi, wanita manapun yang kutemui harus mati, komentar pria itu. Kau ingin membasmiku? Wanita itu gemetar. Aku telah membasmi semua orang di sepanjang jalan. Anggap saja mereka akan menemanimu dalam kematian. Pria itu tersenyum dan berkata, akhirnya, ada satu hal yang ingin kukatakan padamu. Aku sebenarnya sudah berusia 192 tahun. Haha. Wanita itu membelalakkan matanya. Pria itu melambaikan tangannya saat wanita itu terjatuh ke tanah dan meninggal dengan darah mengalir dari hidungnya. Setelah itu, penampilan pria itu berubah menjadi pria tua kurus dan mungil. Matanya berkilat keemasan. Risiko yang bagus. Asal aku berhasil membasmi seorang inspektur duta surgawi, aku bisa mendapatkan kristal abadi. Ini lebih banyak daripada semua harta yang pernah kuperoleh sebelumnya. Mungkin, aku bisa menggunakannya untuk menembus alam inti sejati Conate, memperpanjang umurku. Qin Yun pedang abadi memang mahir menggunakan pedang terbang, tapi kelemahan mereka juga kentara. Situa racun multiform mencibir dan pergi terbawa angin. Kompleks tempat dia berada dulunya adalah milik keluarga Wang. Keluarga Wang telah mengetahui bahwa banyak pelayan telah meninggal oleh karena itu, mereka bersembunyi jauh. Bahkan beberapa penjaga melarikan diri dan baru kembali pada malam hari. Suatu penyelidikan telah dilakukan. Dia sudah pergi, Ibel itu akhirnya pergi. Keluarga Wang menghela napas lega. Kultivator itu tidak fokus pada kultivasinya dan membasmi Ibel, tetapi malah melukai kita, manusia biasa. Kepala keluarga Wang memandangi mayat-mayat di depannya dengan mata berkaca-kaca. Selain seorang putri, ada beberapa pelayan dan anggota keluarga Wang lainnya di antara mayat-mayat itu. Mereka semua telah dibasmi oleh situa racun beraneka bentuk secara sepintas. Keluarga Wang adalah faksi yang cukup kuat, jadi mereka mengerti bahwa situa racun beraneka ragam adalah seorang kultivator yang mengerikan. Mungkin tak seorang pun di wilayah mereka yang sebanding dengan situa racun beraneka ragam, oleh karena itu, mereka hanya bisa menoleransi dan memanjakannya. Keluarga Wang bahkan tidak mengetahui identitas asli multiform poison Coger sampai akhir. Dominasi Agung. Istana Qin. Kediaman Qin telah direnovasi dengan formasi susunan. Setiap malam, Qin Yun akan mengolah pedang terbang intrinsiknya, berharap dapat meningkatkannya ke tingkat 5 sesegera mungkin. Yun Er. Qin Liehu datang ke halaman budidaya Qin Yun. Sebelum Qin Liehu sempat mengetuk pintu, pintunya terbuka secara otomatis. Qin Liehu langsung melihat Qin Yun duduk bersila di dalam. Dengan suara mendesing, pedang terbang itu terbang kembali ke Qin Yun dan menghilang. Ayah,
Mengapa ayah ada di sini? Qin Yun bangkit dan tersenyum. Ada sesuatu yang perlu kutanyakan padamu, Qin Liehu tergagap ragu-ragu. Ayah, katakan saja apa yang ayah pikirkan jika ada sesuatu yang harus ayah lakukan, kata Qin Yun sambil tersenyum. Qin Liehu berkata, kau juga tahu aku punya teman baik, Paman Sumu. Dulu waktu aku masih polisi, Paman Sumu punya hubungan baik denganku. Meskipun beliau sudah pindah ke Kabupaten Golden Kin, beliau baru-baru ini kembali ke Grand Dominance. Beliau datang kepadaku, berharap mendapatkan bantuan untuk mengirim putra bungsunya ke Sekte Gunung Pemandangan untuk berkultivasi. Sekte Gunung Pemandangan. Qin Yun mengerutkan kening. Itu satu-satunya sekte kultivasi terbaik di prefektur Jiang kita. Sekte sebesar itu tidak akan mudah menerima murid. Putranya berusia 12 tahun dan berada di tingkat ke-7 alam pemurnian Qi. Dia cukup berbakat. Qin Liehu berkata, jika dia tidak berbakat, aku tidak akan berani meminta bantuanmu. Kau juga tahu bahwa aku telah menolak orang-orang yang datang untuk meminta bantuan kita agar tidak mempersulitmu. Tapi untuk hubunganku dengan Paman Sumu, sungguh. Qin Yun bertanya, apakah dia gagal memasuki rekrutmen normal Sekte Pegunungan Pemandangan? Dia bahkan gagal menjadi murid namanya, kata Qin Liehu segera. Ayah, kata Qin Yun. Suruh Paman Su membawa putranya kepadaku. Aku akan melihatnya sendiri. Meskipun Sekte Gunung Pemandangan dulunya adalah tanah suci Tao, tempat itu masih luar biasa saat ini. Persyaratan untuk menerima murid sangat ketat. Meskipun hubunganku dengan Sekte Gunung Pemandangan cukup baik, aku tidak bisa mengirim siapapun masuk. Bahkan Sekte tingkat kedua dan ketiga sangat berhati-hati dalam menerima murid, apalagi Sekte kultivasi teratas. Ngomong-ngomong, ayah, bagaimana hubunganmu dengan Paman Su? Tanya Qin Yun. Jika aku mengajukan permintaan itu, Sekte Gunung Pemandangan pasti akan menerimanya sebagai murid tanpa penjelasan lebih lanjut. Namun, ada batasnya untuk niat baik antar manusia. Aku tidak bisa terus-menerus mengirim orang. Tolong dia, aku sudah menolak semua orang, kecuali Paman Sumu dan persahabatannya denganku diuji oleh hidup dan mati, jawab Qin Liehu. Baiklah, bawa putranya ke sini dulu. Qin Yun mengangguk. 2 jam kemudian, seorang pria gemuk seperti beruang membawa seorang pemuda montok untuk menemui Qin Yun. Qin Liehu menemani mereka di samping. Tuan Muda Qin. Pria itu berbicara dengan menahan diri sambil langsung berkata, ini anak saya. Namanya Sulai. Leer, cepat beri salam pada Tuan Muda Qin. Pemuda gemuk itu langsung berlutut dengan tatapan penuh kekaguman. Tanpa basa-basi lagi, ia berkata, salam, Tuan Muda Qin, saya Sulai. Lupakan formalitasnya, kata Qin Yun cepat. Kemudian, kekuatan langit dan bumi yang tak berwujud mengangkat pemuda itu. Ketika Sulai merasakan energi tak berbentuk, rasa hormatnya terhadap Qin Yun tumbuh. Paman Su, waktu pertama kali bertemu denganmu, kurasa aku bahkan lebih muda darinya. Qin Yun tersenyum. Dalam sekejap mata, sudah 12 tahun. Benar, tapi Tuan Muda Qin, bakatmu dalam ilmu pedang jauh lebih baik daripada anakku. Pria itu bergegas menyanjung Qin Yun. Meskipun ia juga seorang polisi berlencana perak di Kabupaten Golden Kin, ada polisi berlencana emas di kabupaten sebesar itu. Ia juga pernah bertemu para ahli di Kabupaten Golden Kin, jadi ia sangat menyadari betapa besar kekuasaan seorang inspektur duta surgawi. Ia tentu saja tidak berani bertindak seperti seorang penatua. Lagi pula, mereka hanya bertemu beberapa kali sebelumnya. Kemarilah. Qin Yun menatap Sulai. Sulai segera berlari menghampiri. Qin Yun mengulurkan tangannya dan mencengkeram pergelangan tangan Sulai, seketika itu pula Sulai menegang. Ya, Qin Yun mengangguk sedikit. Alam pemurnian Qi tingkat ke-7 dan kondisi fisik yang baik. Kau cukup cocok untuk mengolah seni Gatfin, atau metode seperti sage pembentuk fisik. Hanya pemerintah kekaisaran yang memiliki formulasi garis keturunan Gatfin dan sangat sulit untuk mencapai penguasaan yang mendalam, kata pria itu segera. Sedangkan untuk sage pendiri fisik, bahkan lebih sulit lagi. Qin Yun mengangguk. Sekte Agung pertama prefektur Jiang kita memang memiliki formula sage pembangun fisik, tetapi terlalu biasa. Mencapai alam inti sejati terhubung adalah batasnya. Dari 3 tanah suci Tao, Sekte Kekacauan Primordial merupakan sekte yang memiliki formulasi petapa pendiri fisik. Namun, Sekte Kekacauan Primordial sangat ketat dalam persyaratan rekrutmennya. Sekte ini adalah yang tersulit dari 3 tanah suci. Bakat Sulai jauh lebih rendah daripada para pemuda dari klan keluarga papan atas yang membesarkan mereka dengan segala macam harta herbal. Mereka semua memiliki kondisi fisik yang sangat baik. Apa keahlianmu? Tanya Qin Yun. Seni tiang,
Kata Sulai langsung, aku juga pandai kaligrafi. Segera, Sulai mengerahkan segenap kemampuannya untuk memperagakan seni bela diri. Di sampingnya, Sudahan merasa sangat gugup. Setelah beberapa saat, Sudahan meletakkan selembar kertas kaligrafi yang telah disiapkan sebelumnya di atas meja batu. Sulai mulai menulis kaligrafinya. Kaligrafi adalah dasar dari seni jimat. Itu tidak buruk. Qin Yun mengangguk. Sulai nyaris tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid Sekte Gunung Pemandangan. Namun, Sekte Gunung Pemandangan tentu saja memilih yang terbaik. Selain ikatan pribadi dan pengaruh dari klan keluarga, wajar saja jika Sulai, yang tidak memiliki latar belakang apapun, tidak direkrut. Sudahan menatap Qin Yun dengan gugup karena Sulai bahkan tidak berani bernapas. Saat yang menentukan nasibnya tiba. Paman Su, kata Qin Yun sambil mengangguk. Anakmu masih baik-baik saja. Namun, setelah bergabung dengan Sekte Gunung Pemandangan, Sulai, kau harus berusaha keras. Sulai segera memperlihatkan ekspresi terima kasih. Di sampingnya, tubuh Sudahan bergetar hebat saat dia langsung berkata, Lai Er akan bisa masuk ke Sekte Gunung Pemandangan. Bawa dia ke Sekte Gunung Pemandangan. Ingat, menjadi murid atas nama hanyalah permulaan. Untuk menjadi murid sekte dalam atau murid ajaran warisan, akan bergantung pada ketekunannya, kata Qin Yun. Tentu, Sudahan langsung mengangguk, tetapi ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, memangnya tidak perlu surat? Tidak perlu, kamu boleh pergi, kata Qin Yun. Sudahan segera mengangguk. Yun Er, aku akan mengantar Paman Sumu keluar dan berhenti mengganggumu, kata Qin Liehu sambil tersenyum. Setelah itu, ia mengajak Sulai dan ayahnya yang bersemangat keluar. Qin Yun menyaksikan mereka pergi sebelum membalikkan tangannya untuk memperlihatkan token inspeksi surgawi. Berdengung, sebuah bayangan hantu muncul di samping token inspeksi surgawi. Sosok itu tak lain adalah Taois Yan. Rekan Taois Qin, kenapa kau tiba-tiba mencariku? Taois Yan terkekeh. Kudengar kau memberi pelajaran pada putri muda keluarga Zhongli itu. Ini hanya masalah sepele, kata Qin Yun. Rekan Taois Yan, aku punya sesuatu yang perlu kau khawatirkan. Apa itu? Tanya Taois Yan. Qin Yun berkata, ada seorang anak muda bernama Sulai. Dia berusia 12 tahun dan berada di tingkat ke-7 alam pemurnian Qi. Fondasinya lumayan. Saya ingin tahu apakah Anda bisa menerimanya ke dalam Sekte Gunung Pemandangan sebagai murid resmi. Murid yang namanya saja Taois Yan mengangguk. Itu mudah. Akan merepotkan kalau muridnya dari Sekte Dalam. Kalau cuma murid yang namanya saja, aku tinggal menyampaikan pesannya saja. Oh, ngomong-ngomong, nama anak itu Sulai. Ya, Sulai dari Kabupaten Qin Emas. Ayahnya juga seorang polisi berpangkat perak dan pernah menjadi polisi di Kabupaten Dominan Agung saya, jelas Qin Yun. Sepertinya itu teman keluarga. Taois Yan mengangguk. Baiklah, saya akan segera memberikan instruksinya. Terima kasih, kata Qin Yun. Tidak apa-apa, kata Taois Yan terus terang. Qin Liehu menjamu teman baiknya, Sudahan dan putranya, dengan teh hangat dan makanan penutup. Para pelayan menyajikan hidangan penutup yang disiapkan dengan sangat teliti. Sulai melahapnya dengan lahap. Makan pelan-pelan. Sudahan tak kuasa menahan diri untuk melotot ke arahnya. Haha, makanlah lebih banyak jika kamu suka, kata Qin Liehu sambil tertawa. Sulai segera mengangguk. Ketika Sudahan melihat ini, ia tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum sendu. Liehu, dulu kita hanya teman lama, tapi sekarang kau sungguh mengesankan. Rumahmu bahkan dijaga oleh para petani. Pejabat tinggi seperti gubernur daerah juga datang berkunjung ke keluargamu. Bagaimana mungkin karena aku ini semua karena Yun Er, kata Qin Liehu. Tuan Muda Qin berbaik hati membantu anak saya ini, kata Sudahan. Saya tahu itu semua berkat Anda. Saya pasti akan mengingatnya. Hadiah yang saya berikan mungkin tidak akan berarti apa-apa bagi keluarga Qin Anda. Kenapa kau membicarakan ini? Tanya Qin Liehu langsung. Kita punya persahabatan yang telah teruji oleh hidup dan mati. Lagi pula, putramu hanya masuk Sekte Gunung Pemandangan sebagai murid resmi. Apa yang akan terjadi di masa depan akan bergantung pada pemuda itu. Sudahan menoleh untuk melihat putranya. Pipi Sulai menggembung karena makanan yang dimasukkannya ke dalam mulutnya tetapi dia langsung mengangguk. Lakukan dengan baik, kata Sudahan. Sulai menelan makanan penutup di mulutnya dan segera berkata, Ayah, jangan khawatir. Jalan telah terbuka di depanmu, jadi lakukanlah dengan baik. Sudahan dipenuhi dengan antisipasi. Bahkan klan keluarga dengan kekuatan yang lebih besar darinya akan merasa sangat sulit untuk mengirim anak-anak mereka ke Sekte Gunung Pemandangan. Sekarang,
Putranya, Sulai, berada di depan banyak anak dari klan keluarga besar. Keluarga Hong. Saudaraku, tanpa izinku, jangan ada yang menggangguku, Hong Lingtong memberi instruksi dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, jawab kakak tertuanya. Oke. Hong Lingtong memasuki ruangan dan dengan suara gemuruh, pintu batu tertutup. Ruang pengasingan itu dibangun secara khusus. Di dalamnya terdapat jebakan dan formasi susunan. Hampir mustahil bagi orang-orang di bawah wilayah Conate untuk menerobos masuk. Saat itu, aku menghadapi bahaya terbesar dengan mencuri harta karun peninggalan para leluhur dari putra Raja Ibel Hitam. Di dalam ruangan, Hong Lingtong duduk bersila di atas tikar. Sekarang setelah aku melakukan persiapan yang cukup, aku bisa menerobos ke alam Conate kapan saja. Pengasingan kali ini, pertama-tama untuk memperbaiki harta karunku dan kedua untuk memasuki alam Conate. Ketika saatnya tiba, kekuatanku akan meningkat pesat. Aku juga akan memenuhi syarat untuk menyelidiki gua abadi, pikir Hong Lingtong dalam hati. Namun, aku masih memiliki banyak kekurangan dan tidak akan bisa masuk sendirian. Lebih baik aku mencari rekan, Kan Qin Yun sangat kuat dan dia telah menyelamatkanku dari Raja Ibel Hitam. Selain itu, dia sangat dapat dipercaya dan cocok untuk dilibatkan. Saya akan menyerahkan semuanya setelah saya membuat terobosan. Hong Lingtong berhenti berpikir dan menutup matanya untuk menenangkan pikirannya. Hari demi hari berlalu. Qin Yun dan Yi Xiao masih memikirkan kemungkinan balas dendam dari keluarga Zhongli. Namun, itu tak kunjung terjadi. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah bulan berlalu. Musim dingin hampir tiba. Matahari pagi terbit dan mataharinya terasa hangat dan nyaman. Qin Yun dan Yi Xiao berjemur di bawah sinar matahari sambil berjalan santai di jalan. Kamu mau makan di mana? Tanya Yi Xiao sambil tersenyum. Kita sudah berhari-hari tidak keluar. Bagaimana kalau kita ke restoran Cloud? Aku ingin makan mie minyak panas mereka. Di seluruh Grand Dominance, hanya versi mereka yang memiliki cita rasa lokal Prefektur Qin. Dulu waktu aku keliling dunia, aku pernah ke Prefektur Qin dan mencicipinya. Cloud Restaurant adalah tempat yang cukup mewah tetapi banyak hidangannya yang sangat otentik. Yi Xiao tak kuasa menahan tawa. Lihat dirimu, kau hampir meneteskan air liur. Memikirkannya saja membuatku ingin ngiler, kata Qin Yun sambil tertawa. Baiklah, ayo kita lakukan. Ayo kita pergi ke restoran awan. Yi Xiao mengangguk. Keduanya menyusuri jalan ramai yang dipenuhi kios-kios pedagang kaki lima. Rakyat jelata tampak menawar harga di kios-kios itu. Tidak jauh di depan ada sebuah kios yang memperbaiki payung. Pemiliknya adalah seorang tetua berjanggut putih berantakan. Ia mengenakan jaket katun tebal bertambal. Meskipun sudah tua, tangannya cekatan. Dalam sekejap, ia memperbaiki sebuah payung. Ia menyerahkannya kepada perempuan di depannya dengan senyum tulus. Perbaikannya sudah selesai. Perempuan itu mengambil payung itu, membukanya, lalu menutupnya beberapa kali. Setelah memeriksanya dengan saksama, ia tersenyum dan mengangguk. Ia mengeluarkan 2 koin dari kantongnya dan menyerahkannya. Ini. Sang sesepuh mengulurkan tangannya yang agak menghitam dan menerimanya sambil tersenyum lebar. Wanita itu berbalik dan pergi. Sang tetua duduk dan melanjutkan memperbaiki payung-payung yang ditinggalkan pelanggan lain. Sesekali ia mendongak saat sinar matahari menyinarinya. Ia juga merasa sangat nyaman. Sambil memandangi orang-orang biasa di jalan, matanya dipenuhi dengan hasrat yang sederhana. Ketika Qin Yun dan Yi Xiao berjalan mendekat dari kejauhan, Qin Yun juga memperhatikan tetua reparasi payung itu. Dengan penglihatannya, sekilas ia bisa tahu bahwa tetua itu adalah seorang pengrajin yang terampil. Sekarang, bahkan tanpa pedang terbangnya, Qin Yun bisa merasakan radius 300 kaki di sekelilingnya. Dalam radius ini, ia secara naluriah dapat membuat penilaian murni dengan alam bawah sadarnya. Fiuh. Penatua yang memperbaiki payung menatap Qin Yun dan Yi Xiao sambil tersenyum rendah hati. Saat menghadapi keturunan kaya, para pengrajin biasa ini akan tampak sangat rendah hati. Setelah itu, ia menundukkan kepala dan melanjutkan pekerjaannya. Ia mengambil sebuah payung dan mengamatinya dengan saksama. Ketika Qin Yun dan Yi Xiao melewati kiosnya, fokusnya masih tertuju pada payung itu. Ia menekan tombol pada payung dan hendak membukanya untuk mengamatinya dengan saksama. Ketika dia menekan tombol itu, payungnya terbuka. Ledakan. Payung di tangannya langsung menyemburkan aliran cahaya merah yang menyilaukan. Jauh lebih mengerikan daripada busur pemusnah ibel atau busur pemburu bintang manapun. Pada saat itu, dia hanya berjarak 10 kaki dari Qin Yun dan Yi Xiao. Jaraknya 10 kaki.
Payung itu tiba-tiba menembakkan sinar merah dengan kecepatan supersonik. Kecepatan sesaat itu tidak kalah dengan pedang terbang Qin Yun. Jarak sekecil ini bahkan tidak dapat ditanggapi oleh para kultivator alam inti sejati Conate. Sekalipun mereka bereaksi secara tidak sadar, tubuh mereka mungkin tidak dapat menangkisnya tepat waktu. Multiform Poison Coger adalah yang terbaik dalam seni permesinan. Beberapa payung memiliki struktur yang lebih rumit. Payung yang dibuat khusus sudah cukup untuk mencegah para petani memperhatikan sesuatu yang istimewa. Mati. Jika aku berada 1 kilometer jauhnya, seorang pendekar pedang abadi akan dengan mudah membasmiku dengan pedang terbang. Bahkan jika aku memiliki teknik yang lebih kuat, aku takkan mampu melakukan apapun padamu dari jarak yang jauh. Sekarang kau tepat di hadapanku, teknik mesinku adalah teknik terlarang yang terus-menerus diungkapkan oleh pemerintah kekaisaran. Bahkan prajurit biasa pun bisa mengancam kultivator kuat dengan busur silang pemburu bintang. Adapun payung buatanku ini, payung itu pernah membasmi seseorang di alam inti sejati Conate sebelumnya. Dia akhirnya bereaksi tetapi tidak punya waktu untuk menangkisnya. Mata lelaki tua itu dipenuhi kegembiraan. Set, set, set. Cahaya merah yang keluar dari payung membentuk 9 sinar. Setiap sinar sangat cepat dan ganas. Yang terpenting, jaraknya sangat pendek. Qin Yun memperhatikannya dari sudut matanya saat kilatan dingin melintas di matanya. Weng, gelombang tak berbentuk langsung menyelimuti lingkungan sekitar. Area dalam radius 60 kaki langsung menjadi sunyi. Suasana benar-benar terisolasi, baik di dalam maupun di luar. Lebih dari 60 kaki, tak seorang pun bisa melihat apa yang terjadi dalam radius 60 kaki dari Qin Yun. Ketika tetua itu melihat sekelilingnya berubah gelap, ekspresinya tak bisa dielakkan. Namun, ia terus menatap 9 berkas cahaya merah itu dengan penuh harap. 9 sinar merah yang melesat dengan kecepatan tinggi itu diselimuti oleh kemauan yang tak terlihat. Niat pedang terbebas, domain terbentuk secara alami. Tidak seperti terobosan awalnya, domain niat pedang Qin Yun sekarang dapat menyelimuti wilayah seluas 60 kaki. Niat pedang melilit 9 sinar cahaya merah, menyebabkan kecepatan mereka melambat dengan cepat. Mereka menjadi ancaman karena teknik mesin, tetapi kecepatan mereka terus berkurang karena niat pedang menghalangi mereka. Akhirnya, mereka berhenti 1 inci di depan Qin Yun. Mereka adalah 9 jarum baja hitam, dan alasan mengapa mereka muncul sebagai sinar cahaya merah murni karena kecepatan mereka yang luar biasa. Multiform Poison Coger membelalakan matanya saat dia menatap Qin Yun dengan ngeri. Adegan yang baru saja terjadi membuatnya tercengang. Tanpa menggunakan pedang terbangnya, Qin Yun mampu menghentikan 9 jarum baja hitam itu. Ia tahu betul bahwa menghalangi mereka hanya dengan kekuatan langit dan bumi pada jarak 10 kaki, paling banter, hanya akan mengurangi 1/100 besi baja itu. Domain Inten bagaimana mungkin? Domain Inten legendaris, hanya dikuasai oleh total 6 ahli ranah inti emas terhubung di seluruh prefektur Jiang, termasuk pemerintahan kekaisaran dan tanah suci Taois dan Buddha. Dan sebagian besar dari keenamnya hanya menguasai Inten dasar. Qin Yun sudah mencapai tahap domain Inten si tua racun multiform tercengang. Sambil terhuyung-huyung karena terkejut, ia buru-buru mengirimkan transmisi suara, "Jangan basmi aku. Akulah si tua racun multiform. Aku ahli dalam seni mesin. Aku berkultivasi dalam sage pendiri fisik dan paling jago dalam transformasi. Aku." Dia ingin hidup. Tentu saja, dia harus menunjukkan kegunaannya. Sebelum dia sempat menyelesaikan transmisi suaranya, sepotong kain berisi niat pedang melayang dari payung rusak di tangannya. Bangku gereja. Pedang itu menembus jantungnya, melebarkan mata si tua racun berbentuk banyak saat ia ambruk ke tanah. Tubuhnya meliuk saat ia kembali menjadi sesepuh tirani yang kurus dan pendek. Itulah wujud asli si tua racun berbentuk banyak. Di dalam domain niat pedang, segalanya dapat mengandung niat pedang dan menjadi senjata yang ampuh. Melihat adegan ini, Qin Yun berpikir, terobosanku dalam niat pedang seharusnya hanya kau dan Yi Xiao yang tahu. Karena kau sudah tahu, lebih baik kau mati saja. Yi Xiao sangat terkejut dari awal hingga akhir. Serangan si tua racun multiform terlalu mengerikan dan cepat. Jika itu dia pasti tidak akan mampu menangkisnya. Qin Yun, jika dia membasmiku, aku pasti sudah mati, kata Yi Xiao dari samping. Pertarungan dan pembasmian adalah hal yang sama sekali berbeda. Pembasmian bergantung pada serangan mendadak, yang membuat target terkejut. Begitu serangan gagal, hampir semua harapan hilang. Qin Yun melambaikan tangannya dan tas kosmik si pengembara racun multiform terbang dari mayatnya. Payung-payung di sampingnya juga terbang. Qin Yun mencoba satu demi satu payung dengan mengetuknya dan mengamatinya dengan saksama.
Yi Xiao memandangi mayat si tua racun beraneka bentuk dan tak kuasa menahan diri untuk berkata, dulu dia hanya tukang reparasi payung biasa, tapi sekarang dia sudah sangat berubah. Agar tubuhnya bisa berubah semudah itu, dia pasti berkultivasi dengan rumus-rumus Dharma seperti sage pembentuk fisik. Dalam pengendalian tubuh seseorang, sage pendiri fisik adalah formulasi Dharma yang paling mengesankan. Lagi pula, mereka yang biasanya berkultivasi dalam sage pembentuk fisik akan berfokus pada tubuh yang kuat. Bahkan jika penampilan mereka berubah, akan ada perubahan yang sangat kecil. Perubahan yang dialaminya hingga tulang, bentuk tubuh, dan warna janggutnya pun berubah. Dia pasti telah berkultivasi dalam formula Dharma Sage pembentuk fisik yang mahir dalam transformasi. Yi Xiao tercengang. Sebagai seorang pria tua kurus yang mahir dalam pembasmian, aku hanya bisa memikirkan satu orang. Si tua racun beraneka bentuk. Qin Yun mengeluarkan payung khusus yang ditemukannya setelah mempelajari berbagai payung dan meletakkannya di tas kosmiknya. Ya, namanya si tua racun beraneka bentuk. Ketika dia gagal membasmiku, dia dengan panik mengirimiku transmisi suara, mengatakan bahwa dia adalah si tua racun beraneka bentuk dan ahli dalam seni mesin dan transformasi, Qin Yun menegaskan. Namun, mungkin tidak masalah jika dia diam saja. Saat dia mengungkapkan namanya yang terkenal, si tua racun beraneka bentuk, aku tentu saja tidak ragu untuk membasminya, mengingat tangannya berlumuran darah banyak nyawa manusia. Belum ada cukup bukti untuk mendakwa si tua racun multiform atas kejahatannya, tetapi pemerintah kekaisaran telah mengeluarkan surat perintah penangkapannya. Yi Xiao mengangguk. Dengan seni transformasinya, dia mungkin diam-diam telah melakukan banyak kejahatan keji. Namun, karena dia sangat tertutup, pemerintah kekaisaran tidak berusaha menangkapnya. Lagi pula, dia hanyalah seorang kultivator alam inti palsu Conate. Menangkapnya juga akan sangat merepotkan. Pemerintah kekaisaran tidak mau bersusah payah. Qin Yun memeriksa tas kosmik dan memindainya dengan jiwanya sebelum menyimpannya. Selanjutnya, niat pedangnya menyelimuti mayat si tua racun beraneka bentuk dan dengan satu pikiran, mayat itu langsung lenyap. Bahkan setetes darah pun hancur, tak menyisakan apapun. Domain niat pedang memang ampuh untuk menghilangkan bukti, kata Yi Xiao sambil tersenyum. Sayangnya, domainku hanya seluas 60 kaki. Kalau tidak, pasti lebih kuat. Qin Yun mendesah. Niat pedang akan meresap ke dalam domain seluas 60 kaki itu, menghasilkan pasir atau debu yang menjadi senjatanya. Benda-benda di tubuh musuhnya juga bisa digunakan sebagai senjata. Dia bahkan bisa mengendalikan senjata musuh dengan paksa. Tentu saja, jika musuhnya sangat kuat, dia tidak bisa mengendalikannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah melemahkannya. Ngomong-ngomong, apakah pertempuran itu akan ditemukan oleh cermin pemeriksa langit? Tanya Yi Xiao segera. Tidak, Qin Yun menggelengkan kepalanya. Aku hanya memperkuat sepotong kain dengan niat pedangku. Kemungkinan besar kekuatannya berada di puncak alam inti sejati terhubung. Kekuatannya masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan sinar pelangi pedang terbangku. Sedangkan untuk kemampuan mesinnya kecepatannya sangat tinggi. Kekuatannya hanya di alam inti sejati terhubung. Dibandingkan dengan seranganku dengan kain itu, kekuatannya sedikit lebih lemah. Bagus. Kau harus merahasiakan domain niat pedangmu sebaik mungkin. Kalau begitu, bahkan jika keluarga Zhongli mencoba berkomplot melawanmu, mereka akan meremehkan kekuatanmu dan akhirnya menderita, kata Yi Xiao. Ngomong-ngomong, apakah ada kultivator atau ibel lain di sekitar sini? Tanya Yi Xiao. Pedang terbang intrinsik Qin Yun muncul di tangannya. Melalui pedang itu, ia merasakan sekelilingnya. Tidak ditemukan kultivator atau setan saat diperiksa. Seharusnya tidak ada. Belum pernah terdengar kalau si tua racun multiform punya kaki tangan saat melakukan kejahatan, kata Qin Yun sambil tertawa. Ayo pergi. Aku masih harus makan mie minyak panasku. Yang kau tahu hanyalah makanan. Yi Xiao tak berdaya saat menemani Qin Yun ke restoran awan. Dengan mantra penyembunyian ilahi yang mereka gunakan, orang-orang yang lewat di sekitar mereka tidak dapat mengingat mereka. Mereka hanya menyadari bahwa seorang tetua pembuat payung tiba-tiba menghilang di samping mereka, serta bagaimana area seluas 60 kaki menjadi gelap gulita. Mereka hanya merasa takjub. Beberapa orang yang lewat dalam jarak 60 kaki telah diusir sebelumnya. Seorang yang abadi, itu pasti suatu cara untuk menjadi abadi. Saat ini, wilayah itu menjadi gelap. Orang-orang yang lewat berseru satu demi satu. Restoran awan, lantai 7. Di sebuah ruangan yang indah. Qin Yun dan Yi Xiao sedang duduk di meja makan, makanan lezat pun dihidangkan. Semangkuk besar mie minyak panas disajikan di hadapan Qin Yun. Tuan, semua hidangan telah disajikan, kata seorang pelayan.
Baiklah, kalian semua, keluar. Tanpa instruksiku, jangan ada yang masuk, perintah Qin Yun. Ya, para pelayan bergegas keluar dan menutup pintu ruangan. Qin Yun terus melahap minyak panasnya. Ia secara khusus meminta porsi yang sangat besar. Di seberangnya, Yi Xiao tertawa sambil meliriknya. Ia tidak terburu-buru dan makan dengan perlahan. Kebiasaan ini ia pelajari dari masa kecilnya di keluarga Yi. Sedangkan Qin Yun, ia tumbuh besar di desa dan telah berkelana di dunia selama 6 tahun. Ia sering makan bersama para hooligan, dan dengan ibel-ibel jahat yang mengintai di dunia, para hooligan itu hanya berpikir dengan kepala yang lain. Karena itu, kebiasaan makan mereka secara alami jauh lebih bebas. Qin Yun biasanya makan agak cepat juga. Baiklah, aku kenyang. Setelah Qin Yun menghabiskan makanannya, ia segera pergi ke sudut dan meraih kantong kosmik multiform poison Coger untuk menuangkan isinya. Barang-barang mulai berjadewa satu demi satu, membentuk tumpukan kecil. Qin Yun mengarahkan dengan pikirannya. Di bawah kendali kekuatan langit dan bumi, benda-benda itu segera terbagi ke dalam berbagai kategori. Benar-benar ada hal seperti itu. Wajah Yi Xiao sedikit memerah. Di satu sudut, ada barang-barang pribadi seperti pakaian dalam dan sekilas mudah diketahui bahwa barang-barang itu pernah dipakai sebelumnya. Hancurkan mereka, kata Qin Yun segera. Pakaian intim itu langsung lenyap ketika diselimuti oleh niat pedang. Ini jauh lebih baik daripada membakar barang-barang untuk menghilangkan jejaknya. Setelah memisahkan barang-barang itu, dia hati-hati memeriksa barang jarahannya. Bagaimana dengan harta karun? Dibandingkan dengan barang-barang yang disapunya dari Princess Martial Maple, Multiform Poison Coger memiliki lebih sedikit harta. Namun, hartanya sama bagusnya dengan milik Gong Yebing. Lagi pula, seorang pembasmi bayaran yang kuat akan memiliki harta yang melebihi kultivator pada level yang sama jika mereka bisa hidup lama. Dia membawa beberapa formulasi kultivasi. Qin Yun membolak-balik formulasi kultivasi tersebut. Buku-buku itu terbuat dari bahan khusus dan sangat berharga. Ia menggelengkan kepalanya pelan. Formulasi pemurnian Qi terkuat mencapai puncak alam inti sejati terhubung. Mungkin, ini diperoleh oleh Multiform Poison Coger dengan cara lain. Sayangnya, buku itu tidak berisi formulasi Physical Establishing Sage miliknya. Yi Xiao menambahkan, formulasi sage pendiri fisik yang memungkinkan segala macam transformasi pasti sesuatu yang dia pelajari dari suatu tempat. Sedangkan untuk buku panduan kultivasi, dia mungkin tidak berhak membawanya. Tapi ada manual tentang seni mesin dan seni racun. Qin Yun membolak-baliknya dan matanya tak kuasa menahan diri untuk tidak berbinar. Seni permesinan yang tercatat dalam buku itu sangatlah rumit. Jadi ini yang disebut bayangan bangau terbang. Qin Yun memegang benda berbentuk silinder. Ini disebut serangan petir surgawi. Qin Yun mengeluarkan benda bulat lainnya. Qin Yun mengonfirmasi nama-nama benda beracun itu satu demi satu. Mesin dan benda beracun ini cukup langka dan berguna, kata Qin Yun. Yi Xiao, kekuatan bayangan bangau terbang ini memungkinkan seseorang mencapai puncak alam inti sejati Conate. Apakah kau membutuhkannya? Tidak. Aku tidak. Dharma petirku bahkan lebih cepat. Kekuatannya tidak jauh lebih lemah, jawab Yi Xiao. Qin Yun mengangguk. Qin Yun, dengan ini, kamu mungkin telah menemukan cukup banyak buku panduan kultivasi, kan, kata Yi Xiao sambil tersenyum. Ada beberapa. Kera air itu, Gong Yebing, dan sekelompok orang dengan Putri Martial Maple memiliki buku-buku panduan kultivasi di antara harta karun mereka. Tapi kebanyakan dari mereka biasa saja, dengan beberapa yang istimewa. Qin Yun tersenyum dan berkata, kalau boleh dihitung, aku sudah punya 2 formula kultivasi yang bisa mencapai alam inti sejati Conate. Aku juga punya buku-buku tentang seni jimat dan bahkan alkimia. Tapi, semuanya terlalu umum dan biasa saja. Sedangkan untuk seni mesin dan racun ini, mereka cukup kuat. Situa racun multiform ini baru menguasai sekitar 70% dari seni mesin. Jika dia menguasainya sepenuhnya, hanya seseorang dengan kekuatan di alam inti emas Conate yang akan mampu menahan serangannya. Yi Xiao terkekeh. Dengan begitu banyak rumusan Dharma, kau bahkan bisa mendirikan sebuah sekte. Benar, Qin Yun mengangguk. Warisan pedang abadi yang kuperoleh adalah warisan yang utuh. Senior itu, Taoist Chen, berharap para junior dapat menyebarkan dan mengembangkannya. Ketika aku memiliki kekuatan yang cukup, aku akan mendirikan sebuah sekte juga, sekte pedang abadi. Mengenai buku-buku panduan ini, aku bisa memberikannya kepada murid-murid yang tertarik untuk berkultivasi. Keluarga Qinku saat ini memiliki beberapa tentara bayaran terkemuka. Jika mereka bekerja dengan baik, aku juga bisa memberikan formula ini kepada mereka untuk dikultivasi.
Sekarang adalah masa ketika ia mengalami kemajuan pesat, jadi wajar saja jika ia kekurangan waktu dan tenaga untuk mendirikan sekte. Mendirikan sekte serahkan saja pada masa depan. Alasan mengapa faksi-faksi seperti Sekte Gunung Pemandangan menjalin hubungan baik dengan Qin Yun sejak dini adalah karena potensi yang mereka lihat dalam dirinya. Namun, meskipun demikian, mereka tidak pernah menyangka bahwa Qin Yun telah berhasil menguasai niat pedang melalui keahlian mendekati Dao di alam pasca Natal, dan bahwa ia telah mencapai ranah niat pedang pada usia 22 tahun. Ketika Multiform Poison Coger meninggal, Myriad Temple segera mengetahuinya. Oh! Naga banjir berwarna darah itu tercengang. Tanda pesan situa racun berbentuk telah menghilang. Dia benar-benar gagal dan mati seni mesin orang tua itu sangat kuat dan dia kaya akan pengalaman. Meskipun Qin Yun itu kuat, dia masih muda. Secara logika, situa racun berbentuk seharusnya memiliki peluang yang cukup besar. Tapi gagal juga wajar. Selalu ada kegagalan dalam pembasmian. Aku harus menemukan pembasmi yang lebih kuat. Naga itu tidak peduli dengan kematian situa racun Multiform. Hubungannya dengan kuil Myriad hanyalah kerja sama. Karena dia sudah mati, tentu saja dia tidak akan menerima hadiah kristal abadi. Itu juga berarti kuil Myriad tidak menderita kerugian apapun. Paling-paling, mereka kehilangan seorang agen rekanan. Jaringan informasi kuil Myriad sangat kuat. Mitranya tersebar di antara manusia, ibel, dan anggota ras air. Sedangkan untuk klien, hanya mereka yang memiliki kekuatan atau status yang memadai yang akan menerima undangan. Misalnya, undangan Matron Le hanya karena ia adalah istri Patriark Zhongli. Cuaca hari itu cerah di sebuah desa berpenduduk ribuan jiwa. Para penjaga bersiaga di menara panah sementara anak-anak desa berlarian. Suasana terasa damai dan tenang. Fiuh. Tiga sosok berjubah hitam menampakkan diri dari tiga tornado hitam yang turun. Mereka adalah ibel naga banjir, ibel macan tutul, dan ibel kucing. Setan, berlari, setan, anak-anakku, anak-anakku. Penduduk desa histeris. Beberapa bahkan bergegas maju untuk menggendong anak-anak mereka. Ibel naga banjir mengamati sekeliling. Bertindaklah, lakukan secepat mungkin. Baik, saudaraku, jawab si macan tutul dan siluman kucing sebelum mereka segera bertindak. Mereka berubah menjadi dua aliran cahaya hitam yang bergerak melalui berbagai wilayah desa. Adapun naga banjir itu, ia mengembuskan napas dalam-dalam. Napasnya berwarna agak gelap. Napas itu menyapu setiap sudut desa seperti embusan angin. Setiap penduduk desa yang bersendewa dengannya akan jatuh ke tanah tanpa suara. Tubuh mereka menjadi kurus karena daging dan darah mereka terserap bersih. Napas hitam itu juga perlahan-lahan meresap ke dalam warna darah. Napas hitam menderu di setiap sudut. Warna merah tua semakin pekat seiring semakin banyak nyawa yang terenggut. Lepaskan anak panah berbunyi. Lepaskan anak panah berbunyi. Para penjaga desa berteriak dengan mata membara. Seketika, sebuah panah berbunyi terdengar dengan lengkingan yang memekakkan telinga. Namun, kekuatan langit dan bumi di sekitarnya telah mengisolasi suara tersebut, menyebabkan panah berbunyi tidak efektif dari jarak jauh. Membasmi. Setan-setan macan tutul dan kucing itu berterbangan dengan liar, dan kemanapun mereka lewat, luka-luka akan muncul di tubuh penduduk desa. Selain itu, tubuh mereka akan segera mengerut menjadi mayat-mayat kering. Ada penduduk desa yang berlarian mati-matian bersama anak-anak mereka keluar desa. Namun, kekuatan langit dan bumi mengangkat mereka ke langit saat mereka terlempar kembali ke desa. Kemudian, angin hitam berwarna darah akan merobek mereka, membuat penduduk desa dan tubuh anak-anak mereka menjadi kering kerontang. Hanya butuh waktu kurang dari 30 detik dari awal hingga akhir sebelum seluruh desa dengan populasi ribuan orang itu musnah. Naik naga banjir itu tiba-tiba menarik napas dalam-dalam saat napas hitam itu membawa kembali cahaya merah pekat dan pekat. Cahaya itu diserap ke dalam hidung dan mulut naga banjir itu. Setelah selesai menyerap, ibel naga banjir itu duduk bersila dan mulai berkultivasi dengan tenang. Fiuh. Setan macan tutul dan kucing terbang kembali dan langsung duduk di samping untuk berkultivasi. Sudah selesai beberapa saat kemudian, naga banjir itu menatap rekan-rekannya. Ya, setan macan tutul dan kucing mengangguk. Naga banjir dengan hikmat mengeluarkan sebuah patung hitam unik. Panjangnya sekitar 30 cm, tetapi itu adalah patung Fin Celestial yang memancarkan daya tarik yang aneh dan memikat. Fiuh. Naga banjir itu segera membuka mulutnya dan menyemburkan sinar berwarna darah yang melesat ke arah patung Fin Celestial. Setan macan tutul dan kucing juga memuntahkan dua sinar berwarna darah yang menyatu ke patung Fin Celestial.
Ketika sinar berwarna darah itu menembus patung Fin Celestial yang tampak biasa saja, ia memancarkan berbagai macam cahaya aneh. Mata patung itu menjadi jauh lebih terang seolah-olah hidup saat menatap ketiga ibel di depannya. Ketiga setan itu baru beristirahat setelah selesai menyemburkan sinar merah dari mulutnya. Ribuan manusia telah didedikasikan untuk Fin Celestial. Dengan jumlah ini, aku perkirakan kita telah mengumpulkan hampir setengah dari kekuatan daging dan darah yang dibutuhkan. Semuanya akan berakhir setelah kita selesai mengumpulkan semuanya. Naga banjir itu menyimpan patung Fin Celestial. Ibel macan tutul mendengus marah, kita belum pernah meninggalkan jejak di prefektur awan sebelumnya. Para kultivator manusia bahkan tidak tahu bahwa kejahatan itu dilakukan oleh kita dari Gunung Naga Jahat. Siapa sangka di salah satu desa yang kita bantai, salah satu pria memiliki hubungan rahasia dengan Ibel Rubah. Ibel Rubah itu mengejar kita dengan gila-gilaan dan bahkan mendorong Inspektur Aliansi Surgawi untuk menemukan Gunung Naga Jahat kita. 12 tuduhan pembantaian desa ditimpakan kepada kita. Sekarang, kita bahkan tidak berani kembali ke Gunung Naga Jahat. Suara Ibel kucing itu sedikit lebih dingin. Kakak kedua, saat kita membantai manusia bersama kakak tertua, kita tahu akibatnya jika terbongkar. Kultivasi kakak tertua telah mencapai titik kritis. Selama dia berhasil menembus batas, dia akan berada di alam inti emas Conate. Saat itu, kita mengambil risiko untuk terlibat dalam pembantaian, tapi itu sudah disepakati sebelumnya. Tidak perlu merasa menyesal sekarang. Aku tidak menyesalinya. Aku hanya menyalahkan Ibel Rubah itu. Dia memaksa kita melarikan diri ke prefektur Lu, kata Ibel macan tutul. Naga banjir itu tertawa terbahak-bahak. Daging dan darah yang dipersembahkan hampir setengahnya. Setelah semuanya dipersembahkan, Fin Celestial akan menganugerahiku hadiah-hadiah besar. Tubuh IBL-ku akan kembali meningkat dan aku akan menembus ke alam inti emas Conate. Sedangkan untuk kalian berdua, Fin Celestial kemungkinan akan menganugerahi kalian sesuatu, yang memungkinkan kekuatan kalian meningkat pesat. Ketika saatnya tiba, akankah kita takut pada aliansi Inspektur Surgawi dan Ibel Rubah berekor 6 itu berpikir kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya karena teknik gerakannya. Saat aku memasuki alam inti emas, aku akan langsung meremasnya sampai mati. Tidak, aku akan menangkapnya dan menyiksanya sampai mati. Ya, siksa dia sampai mati, kata setan macan tutul itu segera. Kakak kedua, kakak ketiga, cepat bereskan desa ini. Bersihkan. Aku tidak ingin Inspektur Aliansi Surgawi curiga bahwa pembantaian desa ini adalah akibat dari Gunung Naga Jahat kita. Setelah kalian selesai, kita akan meninggalkan daerah ini dan menuju ke daerah berikutnya. Baiklah, kakak. Macan tutul dan setan kucing pun melanjutkan melaksanakan perintah tersebut. Beberapa saat kemudian, ketiga ibel besar itu meninggalkan desa bersama angin. Baru malam harinya tentara dari kantor inspeksi setempat menemukan bahwa semua penduduk desa telah tewas. Semua orang mati. Kantor inspeksi setempat segera memberitahu atasannya. Berita itu sampai ke Gubernur Manor sebelum sampai ke pengawas prefektur Lu. Pengawas prefektur sangat marah dan segera mengirim pasukan untuk menyelidiki. Di awan, naga banjir, ibel besar, dan 2 ibel lainnya terbang. Oh, tiba-tiba mereka berhenti. Kakak, ada apa? Siluman macan tutul dan siluman kucing kebingungan. Naga banjir itu membalikkan tangannya dan menghasilkan cermin perunggu. Seekor naga banjir berwarna darah dengan kekuatan yang tak terduga muncul di cermin itu. Senior, naga banjir itu segera berbicara dengan hormat. Lowli, ku dengar kau dikejar oleh Inspektur Aliansi Surgawi setelah membantai manusia di prefektur awan. Naga banjir berwarna darah itu berkata, kau terlalu gegabah. Itu karena Ibel Rubah telah membocorkan informasi. Tapi ya sudahlah, aku sudah punya rencana. Naga banjir itu tertawa, senior, apakah ada hal baik yang kuil segudang sediakan untukku? Ada satu. Naga banjir berwarna darah itu berkata, di dominasi agung prefektur Jiang, ada seorang kultivator bernama Qin Yun. Dia adalah duta surgawi Inspektur Token Azure yang baru dipromosikan. Aku pernah dengar tentang dia. Naga banjir itu mengangguk. Sungguh langka seorang pendekar pedang abadi yang bisa sekuat itu. Basmi dia dan kau akan diberi hadiah 2 kristal abadi, kata naga banjir berwarna darah. Mata naga banjir berbinar saat dia mengangguk, baiklah, aku akan menerima misinya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya? Tanya naga banjir berwarna darah. Tidak bisa terburu-buru. 3 bulan lagi, jawab naga banjir. Baiklah, ini informasi detail Qin Yun. Bacalah dengan saksama. Naga itu memutuskan komunikasi setelah selesai berbicara. Deretan teks tebal muncul di cermin perunggu.
Naga banjir membacanya dengan cermat bersama setan macan tutul dan kucing. Saudaraku, apakah kau akan membasmi Dewa Pedang? Qin Yun tanya Ibel macan tutul. Bukankah kita sedang sibuk dengan pengorbanan? Kami sangat berhati-hati saat mengumpulkan kekuatan dari manusia. Setiap desa yang kami hancurkan mengharuskan kami melarikan diri sejauh 500 km. Kami menunggu beberapa saat sebelum bertindak lagi dengan hati-hati. Dengan cara ini, Aliansi Inspektur Surgawi mungkin tidak dapat menemukan kami, tetapi mengumpulkan semua kekuatan dari manusia mungkin akan memakan waktu 1 atau 2 tahun. Naga banjir berkata, rencana awal kami adalah menjelajahi berbagai prefektur. Mari kita pergi ke prefektur Jiang sambil melewatinya. Dengan membasmi Qin Yun itu, aku bisa mendapatkan 2 kristal abadi. Dengan apa yang telah kukumpulkan sebelumnya, aku bisa menukarnya dengan beberapa harta dan mencoba terobosan lain. Mungkin, aku bisa langsung menembus ke alam inti emas Conate. Sekalipun terobosan itu tidak terjadi, hal itu akan memastikan fondasi yang kuat. Ketika kita mengumpulkan kekuatan yang cukup dari daging dan darah, Vin Celestial akan melimpahkan rahmatnya kepada kita. Semakin kokoh fondasiku, semakin tinggi peluangku untuk memasuki alam inti emas Conate, kata naga banjir itu. Meskipun ia hampir mencapai terobosan, celah antara inti sejati terhubung dan inti emas masih ada. Ia juga tidak yakin akan berhasil. Tentu saja, akan lebih baik jika dia membuat lebih banyak persiapan. Yah, ketika kita membasmi Qin Yun, kita juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk memusnahkan lebih banyak penduduk desa sebagai akibat sampingan dari pertempuran itu, kata Ibel kucing itu. Membasmi Duta Besar Surgawi Inspektur Token Azure memang sangat mudah melalui upaya kolektif kita, Ibel macan tutul itu juga sangat percaya diri. Mereka memiliki kapasitas untuk percaya diri. 3 Raja Ibel Gunung Naga Jahat, Raja Naga Banjir Lowli, juga merupakan naga banjir. Ia terlahir kuat. Terlebih lagi, ia telah berkultivasi dalam warisan Vin Celestial dan kini, akumulasi kekuatannya memungkinkannya menembus inti emas Conate kapan saja. Saat melarikan diri baru-baru ini, Aliansi Inspektur Surgawi telah mengirim para kultivator alam inti emas, tetapi ia berhasil melarikan diri. Meskipun 2 Raja Ibel besar lainnya jauh lebih lemah, kekuatan mereka sangat mendekati Duta Surgawi Inspektur Token Azure. Ketiganya terkenal secara kolektif. Kali ini, mereka berharap bisa mengumpulkan sejumlah besar darah dan daging, yang memungkinkan Raja Naga Banjir menerobos ke alam inti emas bawaan. Dengan begitu banyaknya setan jahat di dunia, ada yang menetap di satu daerah tertentu dan ada pula yang menyebar di berbagai belahan dunia. Ada 2 alasan mengapa seseorang mengembara di dunia. Pertama, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Dengan menetap di satu tempat, mereka takut dikalahkan oleh para kultivator. Karena itu, mereka hanya bisa mengembara di dunia. Kemungkinan lainnya adalah mereka terlalu kejam dan telah menimbulkan terlalu banyak malapetaka. Misalnya, Aliansi Inspektur Surgawi berusaha sekuat tenaga untuk memburu 3 Raja Ibel Gunung Naga Jahat. Mereka tentu saja tidak bisa tinggal di satu tempat dan harus berkelana kemana-mana. Setan-setan jahat pengembara seperti itu bahkan lebih kejam. Bagi 3 Raja Ibel Gunung Naga Jahat, membasmi Qin Yun adalah pekerjaan lepas yang dilakukan dalam perjalanan melewati prefektur Jiang. Seorang Duta Surgawi Inspektur Azure Token. Mereka tidak memikirkan apapun tentangnya. Dominasi Agung. Istana Qin. Qin Yun dan Yi Xiao sedang berdiskusi tentang Dao Dharma di tepi danau. Tentu saja, sekitar sepertiga danau itu milik lahan Qin Manor yang luas. Tuan Muda Kedua, teriak Ah Gui dari kejauhan, dari pintu masuk halaman. Oh Qin Yun berhenti dengan bingung. Ah Gui, ada apa? Tuan Muda Kedua, seorang kultivator telah datang ke kediaman kita dan ingin menjadi tentara bayaran terhormat di Istana Qin, ujar Ah Gui segera. Kediaman Qinmu sudah memiliki cukup banyak kultivator sebagai tentara bayaran terkemuka, kan tanya Yi Xiao sambil tersenyum. 6, kata Qin Yun. Dengan yang baru datang, totalnya jadi 7. Yi Xiao mengangguk, itu sudah lebih kuat dari sekte tingkat ketiga. Benar, dari segi kekuatan, hanya kau sendiri yang lebih kuat dari beberapa sekte tingkat kedua. Biasanya, sekte tingkat kedua akan menghindar atau melarikan diri jika mereka bertemu Raja Ibel seperti Raja Ibel Hitam. Akan tetapi, pedang terbang Qin Yun telah membuat Raja Ibel Hitam berlari ketakutan. Jika dia menghadapi provokasi Raja Ibel Hitam lagi, Raja Ibel Hitam mungkin akan langsung terbasmi oleh pedang terbang itu. Namun sejak pertemuan terakhir, Raja Ibel Hitam benar-benar ketakutan. Dia tidak lagi berani menjadikan Qin Yun musuh.
Aku akan pergi dan melihat latar belakang kultivator ini. Qin Yun bangkit. Silakan saja. Yi Xiao mengambil buku di sampingnya dan membolak-baliknya dengan santai di tepi danau. Qin Yun menuju aula yang diperuntukkan untuk menjamu tamu, di mana seorang pemuda kurus sudah duduk di sana. Pemuda itu langsung berdiri meskipun Qin Yun masih jauh darinya. Tuan Muda Qin. Ketika Qin Yun memasuki aula, pemuda kurus itu langsung menyapanya dengan sopan. Qin Yun duduk di kursi kehormatan dan menatap pemuda yang berdiri dengan sikap tenang. Ia mengangguk dan berkata, silakan duduk. Baru kemudian pemuda itu duduk dan langsung berkata, nama saya Chu Yuan, warga lokal Provinsi Chang, Kabupaten Laut yang berdampingan. Saya telah berkultivasi di Konservatorium Gua Surya Provinsi Chang. Karena saya menyinggung sekte penyihir rumput, Konservatorium Gua Surya mengusir saya. Saya hanya bisa mengembara ke seluruh dunia dan ketika saya mendengar reputasi Tuan Muda Qin yang menginspirasi, saya datang khusus untuk bersumpah setia. Terimalah saya. Konservatorium Gua Surya adalah sekte kultivasi tingkat 3. Tentu saja mereka tidak berani menyinggung sekte penyihir rumput. Qin Yun mengangguk. Memang, sekte penyihir rumput bertindak dengan cara yang cukup otoriter. Tapi katakan padaku, bagaimana kau bisa menyinggung sekte penyihir rumput? Jangan bohong padaku. Jika aku menemukan sesuatu yang berlebihan, kau seharusnya tahu apa akibatnya jika kau menipuku. Ya, Chu Yuan langsung mengangguk. Beraninya aku menipumu? Tuan Muda Qin, tentu saja aku akan jujur dan tidak bertele-tele. Silakan katakan padaku. Qin Yun mengangguk. Saya mengabdikan diri untuk berkultivasi di Konservatorium Gua Surya Provinsi Chang. Saat bepergian melalui berbagai kota provinsi di sekitarnya, saya akan menghukum mereka ketika menemukan ketidakadilan di jalan, kata Chu Yuan. Namun, saya tidak pernah menyangka telah mematahkan kaki putra tetua sekte penyihir rumput yang sok kaya. Sekte penyihir rumput mengirim orang untuk menangani saya dan untungnya, saya lolos dengan cepat atau saya pasti sudah mati. Sekte penyihir rumput juga mengirim orang untuk menyalahkan Konservatorium Gua Surya. Kepala konservatorium tidak dapat menyinggung sekte penyihir rumput sehingga ia mengeluarkan saya. Sejak saat itu, saya bukan lagi murid konservatorium Gua Surya. Saya juga tahu bahwa kepala konservatorium tidak punya pilihan lain dan itu adalah hasil yang baik. Saya tidak akan melibatkannya. Qin Yun mengangguk. Memberikan hukuman apa yang dilakukan anak sombong itu sampai kau memberi hukuman? Dia menculik gadis-gadis rakyat jelata di siang bolong dan langsung menyeret mereka ke keretanya. Ketika aku menemukannya, aku menyelamatkan wanita itu dengan tindakan yang sangat emosional. Lalu aku memberinya pelajaran dan para pengawalnya, kata Chu Yuan segera. Belakangan, aku mengetahui bahwa dia adalah putra Liu Zhen, tetua sekte magus rumput. Liu Zhen adalah seorang magus manusia dan memiliki ilmu magus yang tak terduga. Mengerti, Qin Yun mengangguk. Bagaimana perkembangan kultivasimu saat ini? Saya mengolah salah satu formulasi Dharma Pemurnian Qi dari Konservatorium Gua Surya, seni azure luas. Mengolahnya hingga tingkat puncak memungkinkan seseorang mencapai alam inti sejati terhubung, tetapi hingga saat ini, satu-satunya orang yang melangkah ke alam inti palsu terhubung adalah Master Konservatorium itu sendiri. Sedangkan saya, saat ini berada di tahap ke-11 alam pemurnian Qi, Chu Yuan menjelaskan. Saya biasanya mengolah dua seni jimat. Salah satunya adalah seni jimat api azure, seni jimat paling terkenal dari Konservatorium Gua Surya. Yang lainnya adalah seni menangkap satu nafas. Adapun cara lain yang saya miliki, saya kebanyakan mengandalkan beberapa jimat Dao. Qin Yun mengangguk sedikit. Sekte-sekte kecil memang seperti itu. Mantra Dharma terbaik yang mereka miliki biasanya hanya segelintir. Chu Yuan menunggu jawaban Qin Yun dengan gugup. Lagi pula, dia telah menyinggung sekte penyihir rumput dan mencari pendukung tidaklah mudah. Sekte penyihir rumput cukup terkenal di prefektur Jiang. Lagi pula, itu satu-satunya sekte penyihir di prefektur Jiang. Mulai hari ini, Ting Mahadewa di kediaman Qinku. Gaji tahunan untuk sementara adalah 1000 tael perak, kata Qin Yun. Jika kau bekerja dengan tekun dan jujur, aku akan memiliki mantra Dharma dan harta karun untuk dianugerahkan. Ya, saya pasti akan melakukan yang terbaik selama bekerja di Qin Manor. Saya akan bekerja keras untuk Anda, Tuan Muda. Chu Yuan sangat gembira. Mempekerjakan seorang pembantu biasanya menghabiskan biaya 8 hingga 10 tael perak setahun. Sedangkan untuk mempekerjakan para ahli pada alam pemurnian Qi tingkat 9 sebagai penjaga biasanya akan menelan biaya beberapa ratus tael perak setahun. Bagaimana dengan perekrutan petani? Peraknya saja nilainya akan melebihi 10.000 tael perak. Sedangkan untuk klan yang benar-benar besar, atau tokoh penting seperti gubernur daerah,
para kultivator bersedia bersumpah setia kepada mereka. Mereka bahkan tidak meminta imbalan tahunan yang tinggi. Mengapa? Karena faksi-faksi ini biasanya menyimpan mantra Dharma dan buku-buku panduan lainnya. Banyak kultivator keliling ingin berkultivasi tetapi tidak memiliki tempat untuk melakukannya. Oleh karena itu, imbalan yang rendah tidaklah penting. Namun, keluarga Qin berbeda. Dengan keberadaan inspektur duta surgawi seperti Qin Yun, kekuatan mereka jauh lebih besar daripada sekte kultivasi tingkat 2 pada umumnya. Dengan bergabung di dalamnya, itu sama saja dengan memiliki pendukung yang hebat. Selain itu, ada peluang untuk mendapatkan mantra Dharma dan harta karun di masa depan. Sama seperti bergabung dengan sekte, akan ada kultivator yang bersedia bergabung bahkan tanpa diberi perak. Ah Gui, bawa Chu Yuan ke ayahku, perintah Qin Yun. Ya, jawab Ah Gui segera. Chu Yuan berseri-seri karena ia tak perlu lagi mengkhawatirkan masa depannya. Ia mundur dengan hormat. Alasan dia datang ke Istana Qin adalah karena dia mendengar bahwa klan keluarga tetua agung Sekte Penyihir Rumput, keluarga Motai, sebelumnya telah sedikit menyinggung keluarga Qin. Setelah Qin Yun menjadi inspektur duta surgawi, Sekte Penyihir Rumput bahkan secara resmi mengirim duta besar untuk memberikan kompensasi. Sejumlah besar hadiah diberikan. Jelas, sekuat apapun Sekte Penyihir Rumput, mereka tidak ingin menjadikan inspektur duta surgawi Qin Yun musuh. Mereka lebih suka memberikan kompensasi. Perseteruannya dengan putra seorang tetua tidak ada yang pantas dibicarakan di Istana Qin. Sekarang ada 7 kultivator, dan aku bahkan belum melakukan perekrutan yang disengaja. Qin Yun menggelengkan kepalanya. Dalam beberapa tahun, Qin Manor mungkin akan memiliki 10 hingga 20 kultivator, jumlah yang lebih banyak daripada yang dimiliki County Governor Manor pada umumnya. Keluarga seorang inspektur duta besar surgawi secara alami lebih menarik daripada seorang gubernur daerah. Dan memiliki lebih banyak kultivator di Qin Manor adalah hal yang baik. Formasi susunan di dalam keluarga dan keamanannya akan ditingkatkan. Itu juga memungkinkan para kultivator untuk menangani sebagian besar hal di luar Qin Manor. Hari demi hari berlalu, Qin Yun juga sangat terkejut. Sebulan telah berlalu sejak pembasmian Multiform Poison Coger. Namun, tidak ada masalah baru. Tidak mungkin keluarga Zhongli sudah menyerah, kan pikir Qin Yun dalam hati. Apa mereka hanya mengirim situa racun beraneka ragam? Siapa peduli? Aku akan fokus mengembangkan pedang terbang intrinsikku. Malam ini, kemungkinan besar aku bisa mencapai tingkat 5. Qin Yun duduk bersila di tempat tidur sambil mengamati pedang perak yang melayang di depannya. Dia mengambil tas kosmik dari pinggangnya dan membukanya. Sejumlah besar barang beterbangan keluar dan membentuk tumpukan kecil di dalam ruangan. Saat Qin Yun mengedarkan formulasi dharmanya, pedang terbang perak itu segera mulai mengekstrak esensi dari berbagai harta karun di bawahnya. Esensi tersebut terus menyatu dengan pedang terbang intrinsik sebagai titik-titik cahaya, dan seperti yang ia duga, setelah sekitar 30 detik penyempurnaan, pedang terbang perak itu mulai bergetar hebat. Pedang itu mengeluarkan dengungan pedang dan kecepatan penyempurnaannya meningkat drastis. Harta karun di bawahnya mulai berubah menjadi ampas. Beberapa saat kemudian, dengungan pedang itu berhenti saat pedang berhenti menyerap saripati harta karun itu. Saat itu, pedang itu berwarna perak muda dan permukaannya tampak diselimuti lapisan air giok. Rasanya seperti air giok mengalir di atasnya, dan fata anak kabut yang dipancarkannya seolah menghilang. Hal ini membuat pedang terbang itu tampak lebih nyata. Indah sekali. Pedang terbang intrinsik akhirnya mencapai tingkat 5. Dengan ini, aku bisa melepaskan kekuatan harta dharma tingkat 3. Qin Yun menatap pedang terbang di depannya. Ada kekuatan mengerikan yang terakumulasi secara halus di dalamnya. Saat ia merasakannya, ia mengangguk pelan. Meskipun aku telah mencapai ranah domain niat pedang, peningkatan pedang terbang ini telah meningkatkan kekuatanku hampir 20%. Gerakan yang sama memiliki niat pedang yang sama, tetapi pedang terbang itu jauh lebih cepat. Kekuatannya juga lebih mengerikan. Itulah manfaat dari harta dharma. Lebih lanjut, pedang terbang intrinsiknya dikembangkan menggunakan Misty Rain Sword Intent miliknya. Oleh karena itu, pedang ini memiliki sinergi yang lebih kuat saat menghasilkan serangan yang mengandung Misty Rain Sword Intent. Dan semakin tinggi wilayahnya, semakin tinggi pula kekuatannya. Pedang terbang intrinsik juga mengalami peningkatan kekuatan yang signifikan. Bayangkan seorang pendekar pedang abadi yang tak tertandingi yang telah menguasai dao pedang, cabang pohon dan pedang terbang harta dharma tingkat 7 atau 8 tidak akan jauh berbeda kekuatannya di tangannya. Karena harta dharma yang terlalu lemah, kekuatannya tidak meningkat banyak. Bahkan mungkin saja di bawah asuhan pedang dao,
senjata biasa dapat berangsur-angsur berubah menjadi harta dharma. Tentu saja, Qin Yun masih jauh dari level itu. Fiuh. Qin Yun mengulurkan tangannya saat pedang terbang sepanjang 3 inci mendarat di telapak tangannya. Dengan suara mendesing, pedang terbang itu dengan cepat melebar hingga 3 kaki. Dia turun dari tempat tidur sambil memegang pedang terbang dan berjalan keluar ke halaman. Di malam yang gelap di bawah sinar bulan yang terang, Qin Yun memegang pedang terbang intrinsik tingkat kelima dan mulai menggunakan seni pedang hujan berkabutnya. Peningkatan pedang terbang dari tingkat 6 ke tingkat 5 dilakukan dengan terus-menerus memeliharanya dengan niat pedang. Dan dalam beberapa bulan terakhir, niat pedang hujan berkabut miliknya telah mencapai ranah niat pedang. Niat pedang ini menambahkan beberapa karakteristik niat pedang pada pedang terbang setelah terobosannya. Bahkan lambaian pedangnya yang acuh tak acuh akan menghasilkan kilatan pedang yang mewujudkan hujan berkabut samar yang memiliki sedikit rasa kegembiraan dan kesadaran. Demonstrasi seni pedang hujan berkabut tentu saja dilakukan dengan mudah. Tanpa sadar, pemandangan pertengahan musim gugur muncul di benak Qin Yun. Suara lembut air sungai, cahaya bulan yang samar, dan ciumannya yang tak terkendali dengan Yi Xiao di atas awan. Air sungai yang lembut itu. Bulan yang kabur tergantung tinggi di langit. Peri di bawah bulan bahkan lebih tak terlupakan. Fiuh. Qin Yun menyimpan pedangnya dan berdiri di sana. Ia mengembuskan napas pedang dengan ringan. Merobek. Ia menyemburkan sinar pedang putih dari mulutnya yang langsung membelah langit, melesat melintasi cakrawala Grand Dominance City. Bagaikan bulan yang samar-samar muncul di atas sungai. Seketika, sinar pedang itu melesat 10 km dan melampaui area Grand Dominance City. Akhirnya, sinar pedang itu melampaui jangkauan persepsi Qin Yun akan kekuatan langit dan bumi. Akhirnya, sinar pedang itu terbang puluhan kilometer menembus awan sebelum perlahan menghilang. Sinar pedang itu menempuh jarak puluhan kilometer, tetapi itu bukanlah harta karun Dharma pedang terbang, melainkan murni sinar pedang. Sungguh mengerikan. Akhirnya aku berhasil menciptakan jurus ini. Qin Yun tersenyum. Aku akan menyebutnya bulan cerah di atas sungai. Sesosok terbang dan mendarat di halaman Qin Yun. Sosok itu tak lain adalah Yi Xiao. Apa yang terjadi? Aku merasakan gelombang kejut yang sangat kuat, kata Yi Xiao segera. Rasanya aku berada di puncak alam inti sejati Conate. Aku baru saja memahami sebuah jurus pedang. Itu juga serangan terkuat dalam seni pedang hujan berkabutku, kata Qin Yun sambil tersenyum. Qin Yun, jurus pedang terkuatmu kekuatannya hanya itu? Yi Xiao bingung. Dia tahu betul kekuatan Qin Yun. Qin Yun tersenyum. Agar tidak terdeteksi oleh cermin pemeriksa langit, aku melancarkan serangan itu dengan hembusan pedang. Aku bahkan tidak menggunakan pedang terbangku, tetapi kekuatannya sudah jauh lebih besar dari yang kuduga. Hanya hembusan pedang. Yi Xiao tercengang. Hanya satu sinar pedang. Hanya satu. Qin Yun mengangguk. Jika kau melepaskan 10 atau bahkan 100 sinar pedang, itu mungkin, seru Yi Xiao. Qin Yun menggelengkan kepalanya. Saat ini, itu jurus terkuatku. Menggunakannya cukup sulit. Mampu melepaskan 3 sinar pedang dengan jurus seperti itu saja sudah luar biasa. Yi Xiao mengamati ekspresi Qin Yun dan tak kuasa menahan diri untuk berkata, lihatlah ekspresi puas dirimu itu. Hanya satu hembusan pedang saja sudah sekuat itu. Jika kau menggunakannya dengan pedang terbang intrinsikmu, seberapa mengerikankah itu? Bagaimana jurus ini bisa sekuat itu? Apa namanya? Aku baru saja memberinya nama. Bulan cerah di atas sungai. Qin Yun menatap Yi Xiao. Yi Xiao langsung mengerti maksud di balik tindakannya. Ia langsung teringat malam di tepi sungai saat pertengahan musim gugur. Ia tak kuasa menahan diri untuk sedikit tersipu saat meliriknya. Malam itu, niat pedangku akhirnya mencapai klimaks, dan aku melangkah ke ranah domain niat pedang, jelas Qin Yun. Selama beberapa bulan terakhir, aku terus berusaha menyempurnakan seni pedang hujan berkabutku dengan mengubah niat pedang hujan berkabutku menjadi serangan yang kuat. Dan yang paling ingin kuciptakan adalah seni pedang yang melambangkan perasaan kami menikmati bulan di atas sungai malam itu. Hari ini, pedang terbang intrinsikku mencapai tingkat 5. Saat aku berlatih pedang, aku mendapatkan wawasan baru dan secara alami menciptakan jurus ini. Gerakan ini melambangkan puncak baru dalam niat pedang hujan berkabutku. Qin Yun menatap Yi Xiao. Tentu saja, ini baru puncaknya saat ini. Seiring aku terus berkultivasi, aku akan terus meningkatkan jurus ini. Saat Qin Yun berbicara, dia berjalan ke arah Yi Xiao dan mengulurkan tangannya untuk memegang tangannya. Yi Xiao tidak menghindar, hanya wajahnya yang sedikit memerah. Jalan kultivasi itu panjang. Maukah kau menjalaninya bersamaku? Qin Yun menatap Yi Xiao. Yi Xiao menggenggam tangan Qin Yun dan menatapnya.
Aku hanya ingin menggenggam tanganmu, dan menua bersamamu, tak pernah meninggalkanmu dalam hidup maupun mati. Tidak akan pernah meninggalkanmu dalam hidup dan mati. Qin Yun mengangguk. Pasangan itu saling memandang. Qin Yun memeluk Yi Xiao saat dia bersandar di pelukannya. Malam itu hening. Keduanya bisa mendengar detak jantung masing-masing. Qin Yun, bisik Yi Xiao dalam pelukan Qin Yun. Februari nanti, aku harus kembali ke cabang Cakrawala Ilahi. Kembali ke bab Cakrawala Ilahi ada sesuatu, tanya Qin Yun. Kilat musim semi mengantar masuk kolam kilat. Itulah kesempatan terbaik untuk memasuki kolam kilat, jelas Yi Xiao. Saat ini aku sedang mengolah kilat ilahi napas konate. Setelah mencapai kesempurnaan, aku bisa mengolah Dharma kilat terkuat dari bab Cakrawala Ilahi, Dharma kilat Cakrawala Ilahi. Keluarga Yi juga telah mendidikku karena mereka berharap aku mampu menguasai Dharma kilat Cakrawala Ilahi. Guruku juga mengajariku karena beliau berharap aku pada akhirnya akan memahaminya. Akan dibutuhkan 3 bulan kultivasi pengasingan di dalam kolam kilat. Setelah selesai berkultivasi, aku akan segera kembali ke dominasi agung untuk bertemu denganmu lagi. Baiklah, berkultivasi juga penting. Qin Yun mengangguk sambil tersenyum. Hanya 3 bulan, akan berlalu dengan cepat. Yi Xiao mengangguk lembut. Qin Yun dan Yi Xiao menjalani kehidupan seperti pasangan abadi di Grand Dominance County. Dan di sebuah desa terpencil di prefektur Po, seluruh penduduk desa pegunungan itu tewas. Terjadi pertempuran besar di atas desa, di angkasa. Raja Naga Banjir, jangan kalian semua berpikir untuk kabur hari ini. Sepotong sutra putih terbang melintasi langit, diperkuat oleh benang-benang putih yang tak terhitung jumlahnya. Seorang wanita yang sangat cantik memiliki 6 ekor berbulu seputih salju di belakangnya. Tubuhnya bagaikan fata ana dan ia muncul di mana-mana. Enyahlah, cakar naga hitam raksasa itu tampak seperti gunung kecil saat mengintip di balik awan. Cakar itu merobek awan dan mencabik-cabik beberapa sosok wanita cantik itu. Namun, sosok-sosok lainnya tetap tersebar di mana-mana. Saudaraku, teknik gerak ibel rubah ini terlalu kuat. Kita tidak bisa membasminya. Ayo kita segera pergi, kata ibel macan tutul itu cepat. Ya, ayo. Raja Naga Banjir yang marah telah mencoba beberapa gerakan. Meskipun kekuatannya sudah sepenuhnya di atas angin, ia masih belum mampu menyentuh lawannya. Seperti yang diharapkan dari seseorang dengan garis keturunan rubah berekor 9. Saat aku memasuki alam inti emas Conate, aku pasti akan datang dan menyiksamu untuk melampiaskan amarahku. Fiuh. Raja Naga Banjir membawa pergi siluman macan tutul dan kucing, dan mereka pun langsung melarikan diri. Ledakan. Mereka melarikan diri dengan sekuat tenaga. Sebagai naga yang berenang menembus awan, ia sangat cepat. Meskipun ibel rubah berekor 6 mengejar mereka dengan sekuat tenaga, mereka akhirnya lolos dari persepsinya akan kekuatan langit dan bumi. Tak lama kemudian, ia kehilangan semua jejak mereka. Beberapa saat kemudian, Nona ke-7, sebuah pesawat udara emas melesat mendekat. Ada 3 kultivator manusia di dalamnya, dan pemimpinnya, seorang pria berjubah putih, langsung bertanya, di mana 3 Raja Ibel dari Gunung Naga Jahat? Kalian terlalu lambat. Wajah cantik ibel rubah berekor 6 itu menunjukkan kemarahan. Aku sudah mengejar mereka selama berbulan-bulan dan setelah akhirnya menemukan mereka, aku langsung memberi tahu kalian. Mereka sudah kabur saat kalian datang. Bergegas ke sini butuh waktu. Kami sudah bergegas ke sini secepat yang kami bisa, jelas pemimpin berjubah putih itu. Kalian dari aliansi Inspektur Surgawi benar-benar tidak berguna. Sepertinya aku harus mengandalkan istana ibel surgawiku, ibel rubah berekor 6, Nyonya Yan ke-7, terbakar amarah. Dari segi jumlah manusia di dunia, tak ada yang bisa menandingi kita, manusia, hibur pria berjubah putih itu. Naga jahat itu terlalu licik dan ia kabur terlalu cepat. Mata Nyonya Yan ke-7 dipenuhi air mata. Dia marah dan kesal, tetapi dia juga tahu mereka benar. Inspektur Aliansi Surgawi benar-benar bergegas ke sini secepat yang mereka bisa. Berapa banyak kultivator kuat seperti dia telah mencari mereka di seluruh dunia tanpa henti. Begitu menemukan petunjuk sekecil apapun, dia akan terus terbang ke setiap wilayah untuk menyelidiki. Kebencianlah yang membuatnya bertindak begitu gila. Setelah berbulan-bulan menyelidiki, dia akhirnya beruntung menemukan mereka. Namun, mereka telah melarikan diri. Kapan lagi dia bisa menemukan mereka lagi? Jadi bagaimana kalau kita bisa menemukan mereka? Aku tak bisa membasmi mereka, tak satu pun dari mereka. Kalau bukan karena aku menggunakan teknik gerakanku, aku jauh dari tandingan Raja Naga Banjir itu. Nyonya Yan ke-7 merasa getir. Setelah itu, ia teringat sumpah yang ia buat di depan sebuah makam.
Mengingat kembali masa-masa indah di masa lalu, hati Nyonya Yan ketujuh dipenuhi kebencian yang tak berujung. Sayang, apapun yang terjadi, aku akan mengejar mereka sampai ke ujung dunia untuk membasmi mereka demi membalaskan dendammu. Dengan itu, Nyonya ketujuh Yan menghilang ke dalam awan dan pergi. Mendesah. Ketiga petani di kapal emas itu menggelengkan kepala diam-diam. Nyonya Yan ketujuh hampir gila mengejar tiga Raja Ibel dari Gunung Naga Jahat. Pria berjubah putih itu menggelengkan kepalanya. Memangnya kenapa kalau dia mengejar mereka? Raja Naga Banjir terlalu kuat. Dia berkultivasi dengan warisan Vin Celestial dan telah lama mencapai puncak alam inti sejati Conate. Wujud aslinya juga seekor naga banjir. Kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga dia bisa melawan seorang ahli alam inti emas Conate. Sebelumnya, Raja Naga Banjir berhasil lolos bahkan ketika Paman Guruku menemukannya. Untuk bisa lolos dari tangan seorang ahli alam inti emas Conate, Ibel sebesar itu terlalu sulit dibasmi. Lagi pula, setiap prefektur hanya memiliki ahli alam inti emas terhubung sebanyak itu. Entah mereka harus mengawasi area penting, atau mereka harus tetap tinggal di sekte atau klan keluarga mereka sendiri. Ketiga Raja Ibel dari Gunung Naga Jahat mengetahui lokasi para ahli alam inti emas terhubung ini dan menghindari tempat-tempat tersebut. Bahkan jika Nyonya Yan ketujuh menemukan ketiga Raja Ibel itu, para kultivator alam inti emas tidak akan bisa bergegas ke sana tepat waktu karena jarak yang sangat jauh. Ada terlalu banyak Ibel jahat di dunia. Meskipun ketiga Raja Ibel itu kuat, mereka lebih licik. Kejahatan yang mereka dakwakan juga tidak terlalu dibesar-besarkan. Pemerintah kekaisaran perlu berurusan dengan terlalu banyak Ibel jahat di dunia. Jadi, mereka tidak mau membuang terlalu banyak tenaga untuk tiga Raja Ibel yang terus-menerus melarikan diri. Lupakan saja, kita tidak bisa berbuat banyak terhadap ketiga Raja Ibel itu. Sekalipun kita bertemu mereka, upaya gabungan kita bertiga hampir tidak akan mampu menahan mereka. Saat ketiga petani itu berbincang-bincang, mereka pergi sambil menunggangi kapal emas. Manusia dan Ibel jahat telah berperang sejak zaman dahulu kala. Meskipun manusia lebih unggul, Ibel jahat tidak semudah itu diatasi. Fiuh. Raja Naga Banjir dan rombongan terbang di awan. Ibel rubah itu praktis menghantui kita. Kita sudah berlarian kemana-mana di dunia, tapi dia tetap saja berhasil menemukan kita, kata Raja Ibel Macan Tutul dengan penuh kebencian. Seorang manusia laki-laki sudah cukup untuk membuatnya menjadi gila seperti ini. Raja Naga Banjir pun ikut berkata dengan marah. Dia mungkin berhasil menangkap kita kali ini, tapi kita akan bersembunyi untuk sementara waktu. Sebaiknya kita tinggalkan prefektur Po, kata Ratu Kucing Ibel. Raja Naga Banjir mengangguk pelan. Baiklah kalau begitu, kita sebaiknya pergi ke prefektur Jiang. Ayo kita ke sana dan basmi Qin Yun itu. Baiklah, Raja Ibel Macan Tutul mengangguk. Maju ke prefektur Jiang. Saat kita membasmi Qin Yun dan mendapatkan kristal abadi, Qin Yun itu mungkin akan memiliki cukup banyak harta karun. Ketika saatnya tiba, kau bisa mencoba terobosan lain, saudaraku, kata Ratu Ibel Kucing. Haha, siapa tahu, aku bisa menembus Conate Golden Core dalam sekali serang. Ayo, maju ke Grand Dominance County. Raja Naga Lantai tertawa terbahak-bahak dan langsung mengubah arah. Fiuh. Ketiga Raja Ibel terbang di antara awan dan menuju prefektur Jiang. Di puncak bukit tak bernama di provinsi Yangshe, dominasi agung prefektur Jiang, tiga sosok tiba-tiba melesat dan muncul. Mereka adalah tiga Raja Ibel dari Gunung Naga Jahat yang datang dari prefektur Po. Ini adalah provinsi Yangshe di Kabupaten Grand Dominance. Kota Grand Dominance berada di utara sini dan jarak kita sekitar 250 km. Kita lebih dari 500 km dari kota Kabupaten Golden Kin. Raja Naga Banjir mengangguk pelan. Selama kita memasang jebakan di provinsi Yangshe, kita akan memancing Qin Yun itu. Bahkan jika dia menemukan bahaya dan memanggil para kultivator dari aliansi Inspektur Surgawi untuk datang ke sini, akan butuh waktu lama untuk terbang ke sini dari Kabupaten Golden Kin. Kakak tertua, kau terlalu berhati-hati. Begitu dia masuk perangkap kita, dia bahkan tidak akan bisa berteriak minta tolong, kata Raja Ibel Macan Tutul dengan percaya diri. Kalau terserah aku akan langsung pergi ke kota dominasi agung untuk melakukan kejahatan dan membasmi Qin Yun itu. Kakak kedua, terlibat dalam pembasmian di kota-kota kabupaten manusia bisa memancing kemarahan pemerintah kekaisaran manusia jika terlalu banyak nyawa manusia yang terlibat, kata Ratu Ibel Kucing. Itu tidak bisa dibandingkan dengan membasmi beberapa desa secara diam-diam. Sebuah kota kabupaten dihuni begitu banyak orang. Jika pemerintah kekaisaran marah, Kaisar manusia bahkan mungkin akan mengirimkan makhluk-makhluk mengerikan ke sana.
Raja Ibel Macan Tutul terkejut dan berkata dengan nada pelan, kalau begitu, kita harus berhati-hati agar tidak terlalu banyak nyawa manusia yang terenggut. Qin Yun itu tidak bisa diremehkan, kata Raja Naga Banjir. Aku yakin bisa membasminya, tapi aku tidak yakin bisa membasminya tanpa melibatkan manusia di sekitar. Kakak ketiga, urusan memasang jebakan itu akan kuserahkan padamu. Jangan khawatir, Ratu Ibel Kucing berkata dengan percaya diri, yang perlu kulakukan hanyalah berpura-pura menjadi ibel jahat yang kuat dan membuat kekacauan di daerah ini. Prajurit manusia biasa tidak akan berdaya melawanku, jadi gubernur wilayah dominasi agung pada akhirnya harus meminta bantuan Qin Yun. Bahkan jika bantuan pemerintah kekaisaran diminta, pada akhirnya itu akan memobilisasi para kultivator aliansi inspektur surgawi, yang tetaplah Qin Yun. Sebagai orang yang mengawasi dominasi agung, dialah yang akan bertanggung jawab untuk membasmi ibel. Asalkan dia datang untuk menghabisi kita, kita bertiga bisa membasminya. Ratu Ibel Kucing mulai merasakan antisipasi. Baiklah, aku yakin kau bisa melakukan pekerjaanmu dengan baik. Raja Naga Banjir mengangguk. Sekitar setengah bulan lagi, seharusnya sudah ada kehebohan. Qin Yun itu pasti akan datang. Ratu Kucing Ibel tersenyum tipis, matanya memancarkan cahaya hijau. Kota dominasi besar, Qin Manor. Saudara Hong, selamat telah memasuki alam Conate. Ini adalah alasan untuk perayaan yang meriah. Qin Yun tersenyum sambil memandang Hong Lingtong di sampingnya. Terima kasih kepada saudara Qin Yun karena telah menyelamatkanku waktu itu, kalau tidak, aku mungkin akan mati di tangan Raja Ibel Hitam. Wajah Hong Lingtong pun berseri-seri. Bagaimana mungkin ia tidak bahagia karena telah memasuki alam inti sejati. Ia percaya bahwa warisannya sangat mengesankan, dan meskipun kekuatan tempurnya tak tertandingi oleh Qin Yun atau Yi Xiao, yang berkultivasi dalam Dharma Petir, kekuatan tempurnya hampir tidak dapat mencapai tingkat alam inti sejati-sejati. Lagi pula, Yi Xiao berkultivasi dalam warisan paling ortodoks dari Tanah Suci Tao, bab Cakrawala Ilahi. Begitu ia memasuki ranah inti palsu bawaan, ia mampu menandingi para kultivator biasa di ranah inti sejati bawaan. Di masa depan, ia juga akan berkultivasi dalam Dharma Petir terbaik, Dharma Petir Cakrawala Ilahi. Dharma Petir selalu identik dengan kekuatan dan agresi. Sedangkan untuk para pendekar pedang, mereka dianggap paling jago menyerang, karena mampu menggunakan satu pedang untuk menghancurkan semua Dharma. Dalam hal kekuatan tempur, mereka setara dengan Dharma Petir Cakrawala Ilahi. Namun, Qin Yun telah lama menguasai niat pedang dan telah mencapai ranah niat pedang yang menantang surga. Ia secara alami jauh lebih kuat daripada Yi Xiao. Hong Lingtong, di sisi lain, bukanlah yang paling terampil dalam pertarungan langsung. Ini sepele mengingat persahabatan kita. Qin Yun sama sekali tidak keberatan. Dulu ketika Gong Yebing mengincarnya, semua orang di sekitarnya ingin menjauh dari mereka. Namun, Hong Lingtong telah membantunya. Qin Yun tentu saja mengingat kebaikan ini. Saya sebenarnya punya masalah lain, kata Hong Lingtong. Oh, kau baru saja menerobos ke alam Conate, tapi tidak mengadakan perjamuan, malah datang kepadaku. Sepertinya ada sesuatu yang serius, kata Qin Yun sambil tersenyum. Hong Lingtong mengangguk dengan sungguh-sungguh. Benar, sejujurnya, aku kebetulan menemukan harta karun. Setelah berkata demikian, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan token yang tampak tidak lengkap. Harta karun. Qin Yun menatap token itu. Saudara Qin Yun, Anda dapat mencoba merasakannya, kata Hong Lingtong sambil tersenyum. Qin Yun segera mengirimkan secercah jiwanya ke dalam token tersebut. Setelah merasakannya, terdengar suara gaduh dari dalam token. Dengan 6 token yang terkumpul, gua kediaman sinik yang dapat dibuka. Apa? Qin Yun menunjukkan ekspresi terkejut. Yang pemandangan sempurna. Perfected Sinik yang adalah tokoh terkenal dalam sejarah sekte kultivasi terbaik prefektur Jiang, sekte Gunung Pemandangan. Saat itu, sekte Gunung Pemandangan dianggap sebagai tanah suci Tao. Disebut sebagai tanah suci tentu saja berarti telah melahirkan beberapa tokoh yang mengesankan. Salah satunya adalah Perfected Sinik Yang. Ia pernah memimpin sekte Gunung Pemandangan dengan kekuatan yang menindas sekte Langit-Langit. Dahulu, sekte Langit-Langit bahkan bukan tanah suci Tao. Sekte ini perlahan-lahan menjadi lebih kuat dari generasi ke generasi. Sekte ini telah bangkit di tahap akhir keberadaannya. Sekarang, sekte ini setara dengan Gunung Harta Karun Numinous dan sekte kekacauan primordial. Pemandangan yang sempurna adalah seorang senior dari 3000 tahun yang lalu. Saat Qin Yun masih lemah, ia percaya bahwa pemandangan yang sempurna adalah ahli inti emas bawaan yang kuat. Namun, sejak ia menjadi inspektur duta surgawi dan mengetahui beberapa rahasia,
ia mengetahui bahwa yang pemandangan sempurna adalah jiwa esensi abadi. Lebih jauh lagi, ia adalah pemimpin gerakan Taois generasi itu. Yang indah sempurna, Wei Hong. Hong Lingtong mengangguk. Sebelum meninggal, ia meramalkan bahwa Sekte Gunung Indah pada akhirnya akan mengalami musibah. Oleh karena itu, ia memikirkan cara untuk mencatat banyak buku panduan Sekte Gunung Indah. Meskipun semakin kuat buku panduan tersebut, semakin besar pula kecemburuan yang ditimbulkannya dari surga. Cara yang indah sempurna memungkinkannya untuk mencatat sekitar 60 hingga 70% buku panduan terpenting yang dimiliki Sekte Gunung Indah saat itu. Termasuk harta karun yang dimilikinya, semuanya tersembunyi di gua kediaman yang indah miliknya. Setelah itu, ia meninggalkan 6 token yang dapat membuka gua tempat tinggal di Sekte Gunung Indah. Sayangnya, Sekte Gunung Indah kemudian dikuasai oleh ibel-ibel jahat. Sekte itu kehilangan banyak kekuatannya dan sebagian besar dari 6 token itu pun hilang. Qin Yun mengangguk. Aku tahu tentang itu. Sekte Gunung Pemandangan selalu mencari ke-6 token itu. Namun, ku dengar beberapa token ada di tangan keluarga kerajaan. Ada juga token di tangan sekte-sekte besar dan klan keluarga. Semuanya tersebar di mana-mana. Namun, Sekte Gunung Pemandangan telah mengonfirmasi lokasi 5 token tersebut. Apakah token ke-6 milikmu? Ya, token ke-6, kata Hong Lingtong yakin. Asalkan aku membawa ini, ke-6-nya akan terkumpul dan gua abadi bisa dibuka. Qin Yun menatap Hong Lingtong dengan heran. Saudara Hong, takdir telah menyinarimu sehingga kau mendapatkan harta karun seperti itu. Bahkan aku iri padamu. Cahaya yang bersinar dari takdir hanya bersifat eksternal. Yang penting adalah kekuatan seseorang, kata Hong Lingtong sambil tersenyum. Dengan mengeluarkannya, apa kau tidak takut aku akan merebutnya darimu? Qin Yun menatap Hong Lingtong. Kalau begitu, akulah yang harus disalahkan karena kurang teliti dalam menilai karakter. Hong Lingtong merasa yakin sebelum berkata, lagi pula, aku tahu aku tidak akan mendapatkan banyak harta jika pergi sendirian. Sekte Gunung Pemandangan juga telah menyatakan secara terbuka, bahwa setiap token hanya dapat digunakan oleh 2 kultivator. Aku ingin mengundangmu untuk bergabung denganku ketika saatnya tiba. Qin Yun tercengang. Denganku, satu-satunya orang yang saya percaya dan cukup kuat adalah Anda, Saudara Qin Yun, kata Hong Lingtong. Saya ingat Sekte Gunung Pemandangan pernah berkata sebelumnya bahwa selain buku-buku panduan yang tertinggal di gua yang pemandangan, mereka akan menyerahkan semua hak atas harta karun lainnya, sehingga harta karun tersebut dapat diperebutkan oleh orang lain. Qin Yun berkata, dan hampir pasti bahwa harta karun Numinous, jimat api ilahi Tuita, yang dibawa oleh Yang Pemandangan Sempurna, juga ada di gua Yang Pemandangan. Harta karun Numinous apapun yang ditempatkan di Tanah Suci Tao dapat digunakan sebagai harta karun utama sekte tersebut. Misalnya, cermin pemeriksa langit adalah harta karun Numinous utama. Selain buku-buku panduan, banyak harta karun yang harus kita rebut, kata Hong Lingtong, tapi kekuatanku lemah dan butuh ahli yang kuat untuk membantuku. Ketika saatnya tiba, akan ada ahli dari keluarga kerajaan dan klan keluarga besar yang datang. Untuk mencegah orang jahat merebut harta karun itu, Yang Pemandangan Sempurna telah membangun beberapa formasi susunan yang kuat di kediamannya. Dan karena Sekte Gunung Pemandangan telah kehilangan begitu banyak warisannya, kemungkinan besar mereka tidak akan mampu menembus banyak formasi susunan. Informasi yang diberikan oleh Sekte Gunung Pemandangan adalah bahwa gua Yang Pemandangan melarang masuknya para abadi jiwa esensi, kata Hong Lingtong. Dan jika para ahli alam inti emas terhubung masuk, mereka mungkin akan kehilangan nyawa mereka dalam menghadapi formasi susunan yang dibentuk oleh Yang Pemandangan Sempurna. Dan setiap ahli inti emas sangat penting bagi sekte dan klan keluarga mereka. Mereka tidak boleh mengambil risiko dengan mudah. Saya yakin hanya sedikit ahli inti emas yang akan masuk. Kebanyakan dari mereka akan berada di alam inti sejati terhubung. Kau dan aku, mencoba bersaing dengan keluarga kerajaan, sekte besar, dan klan keluarga, tanya Qin Yun dengan geli. Aku tak berani pamer soal hal lain, tapi aku paling ahli dalam meramal bahaya. Aku juga mahir dalam formasi susunan. Hong Lingtong tersenyum. Dengan bekerja sama, aku yakin kita bisa mendapatkan beberapa harta karun dari gua yang indah. Qin Yun mengangguk. Hanya sedikit harta peninggalan yang agung yang maha sempurna sudah cukup bagi kita untuk meraup untung besar. Apapun yang kita peroleh, kita akan bagi rata, kata Hong Lingtong. Aku tidak bermaksud memanfaatkanmu, Saudara Qin Yun. Kau akan mengerti begitu kita masuk. Token itu disediakan olehmu. Dengan membaginya secara merata, kurasa akulah yang memanfaatkanmu. Qin Yun mengangguk. Baiklah, aku setuju dengan usulanmu. Qin Yun benar-benar percaya diri.
Kekuatannya saat ini sudah sebanding dengan para ahli Conate Golden Core biasa. Lagi pula, saat mereka masuk, kekuatannya pasti sudah meningkat lagi. Baiklah, Hong Lingtong sangat gembira. Sekarang, dengan token ke-6 yang kupegang, akulah yang akan menentukan tanggal masuk. Aku baru saja mencapai terobosan, jadi tidak perlu terburu-buru. Aku butuh waktu setengah tahun untuk mengkonsolidasikan semuanya. Aku juga akan berkultivasi dengan beberapa metode alam Conate. Musim panas mendatang, kita akan masuk bersama. Musim panas mendatang. Qin Yun menyetujui tanggalnya. Qin Yun selalu penasaran dengan metode yang tersedia bagi para abadi jiwa esensi. Karena yang pemandangan sempurna begitu terkenal, ia mungkin salah satu abadi jiwa esensi terbaik. Dengan mengunjungi gua tempat tinggalnya, ia juga bisa mendapatkan sedikit gambaran tentang hal itu. Sayangnya, warisan pedang abadi saya tidak memiliki formula kultivasi Dharma yang mengarah ke tahap keabadian jiwa esensi. Qin Yun menggelengkan kepalanya tanpa suara. Setelah menjadi duta surgawi inspektur, ia tahu bahwa semua warisan pedang abadi di dunia, termasuk asal-usul momen Taois, gunung harta karun luminous, mencapai puncaknya di alam inti emas Conate. Di provinsi Yangtze, Grand Dominance, sebuah desa dilanda kekacauan. Setan burung menukik ke bawah, menyambar pria dan wanita, terutama wanita cantik, dan bahkan beberapa anak-anak. Setan, berhenti. Basmi mereka, basmi ibel-ibel ini. Penjaga desa menyaksikan dengan marah saat mereka mengarahkan panah otomatis mereka. Hahaha, setan-setan burung itu terbang turun dengan liar dan dengan mudah membasmi para penjaga desa. Beberapa bahkan tertangkap hidup-hidup. Segera, sekelompok besar ibel burung terbang bersama beberapa manusia, meninggalkan penduduk desa yang merasa hancur. Hampir 100 penduduk desa tewas dalam serangan itu, dan lebih dari 100 penduduk desa diculik. Orang-orang kehilangan teman dan keluarga mereka. Anakku, anakku, ibu, ibu, ayah. Terdengar isak tangis dari seluruh penjuru desa. Pagi-pagi sekali, Grand Dominance County Governor Manor. Gubernur Song sedang memegang tombak besar saat berlatih tombak di lapangan latihan. Saat itu bulan terakhir tahun ini dan cuacanya sangat dingin. Setelah berlatih beberapa kali, tubuh Gubernur Song menjadi sangat hangat. Fiuh, dia mengembuskan napas yang berubah menjadi kabut putih. Tahun ini jauh lebih dingin dari biasanya. Gubernur Song meletakkan tombaknya ke samping, dan seorang pelayan di dekatnya langsung memberikan mantel bulu rubah. Gubernur Song merasa jauh lebih hangat setelah memakainya. Komandan yang berdiri di sampingnya berkata sambil tersenyum, "Tuan Gubernur Wilayah, sebaiknya Anda fokus pada kultivasi. Jika ranah pemurnian Ki Anda mencapai tingkat yang lebih tinggi, Anda mungkin bahkan bisa menahan sedikit rasa dingin." "Aduh, saya sungguh kurang berbakat. Saya tak berdaya," kata Gubernur Kabupaten Song sambil tertawa. "Tuan, Tuan." Seorang penjaga berlari dari kejauhan saat Gubernur Kabupaten Song berbalik. Penjaga itu dengan hormat menyerahkan sebuah amplop kepadanya. Surat dari Provinsi Yangtze. Oh, Gubernur daerah Song menerimanya dengan tenang, tetapi ekspresinya berubah ketika dia membukanya dan membaca isinya. Apa yang terjadi? Sang komandan berjalan mendekat. "Cheng Tua, lihatlah." Gubernur Kabupaten Song menyerahkan surat itu kepada komandan. Setelah membacanya dengan saksama, sang komandan tak kuasa menahan diri untuk berseru, "Sejak Dewa Air terbasmi, Kabupaten Dominan Agung tak lagi memiliki ibel-ibel besar yang kuat. Terlebih lagi, pemerintah kekaisaran telah mengirimkan pasukan untuk membasmi para ibel. Sekarang, di seluruh Kabupaten Dominan Agung, para ibel sangat berhati-hati. Jika mereka menyerang manusia, mereka melakukannya secara diam-diam dan tak akan pernah berani melakukannya secara terang-terangan. Sepertinya, ada ibel besar baru yang muncul di Dominan Agung." Gubernur Kabupaten Song mendengus dingin, ibel besar baru ini memimpin sekelompok besar ibel, dan kebanyakan dari mereka adalah ibel burung. Mereka membuat kekacauan di Provinsi Yangtze dengan begitu tak terkendali. "Pak Tua Cheng, pikirkan cara untuk mengirim pasukan menyerbu daerah itu dan mengalahkan kelompok ibel itu. Kabupaten Dominasi Agungku tidak akan membiarkan ibel muncul kembali." Gubernur wilayah, sang komandan menggelengkan kepala dan berkata, "Di dalam surat itu tertulis bahwa ibel besar yang baru itu dapat mengendalikan angin dan terbang. Selama ia bisa terbang, pasukan yang kita kirim bahkan tidak akan bisa menyentuhnya. Lagi pula, ibel besar itu tidak bodoh. Karena ia berani bertindak begitu arogan, mungkin ada sesuatu yang mendukungnya. Satu-satunya pilihan kita adalah memohon para kultivator yang benar-benar kuat untuk menghadapinya." "Ya, dia bisa terbang," bisik Gubernur Song. "Pak Cheng, menurutmu,
sebaiknya aku laporkan masalah ini ke atasan, atau minta Tuan Muda Qin membantu. Tuan Muda Qin adalah inspektur duta surgawi. Tugas mereka adalah membasmi ibel-ibel jahat, kata sang komandan. Lagi pula, Tuan Muda Qin mencaci maki ibel. Dia membasmi ibel besar kera air. Dia juga warga dominasi agung kita. Jika kita meminta bantuannya, saya yakin dia akan bertindak. Baiklah, ini pertama kalinya aku meminta bantuannya sejak aku menerima pekerjaan ini. Gubernur Kabupaten Song mengangguk. Ayo kita pergi ke Qin Manor. Segera, Istana Qin. Qin Liehu memimpin Gubernur Kabupaten Song dan Komandan Cheng ke Kompleks Qin Yun. Gubernur Kabupaten Song, Qin Yun dan Yi Xiao sedang bermain catur sebelum Gubernur Kabupaten tiba. Mereka segera berdiri untuk menyambutnya. Tuan Muda, Nona Yi, Gubernur Kabupaten Song segera membungkuk. Saya di sini untuk meminta bantuan Tuan Muda Qin. Tidak perlu formalitas seperti itu. Qin Yun segera mengulurkan tangannya dan mengangkat Gubernur Kabupaten Song dengan kekuatan langit dan bumi, mencegahnya berlutut. Gubernur Kabupaten, silakan sampaikan pendapatmu. Gubernur Kabupaten Song menghela napas dan berkata, ketika saya menjadi Gubernur Kabupaten Grand Dominance, saya sempat berpikir bahwa pekerjaan saya seharusnya agak santai dan sederhana, mengingat Dewa Air baru saja terbasmi. Namun ternyata setelah Dewa Air pergi dari Kabupaten Grand Dominance, ibel besar baru telah muncul untuk menggantikannya. Apa setan besar lain telah muncul? Mata Qin Yun berkilat dingin. Di mana setan besar yang mana? Ibel besar ini sedang menimbulkan malapetaka di Provinsi Yangshe, Kabupaten dominasi agung kita, jelas Gubernur Kabupaten Song. Ibel besar ini mahir mengendalikan angin, membuatnya terbang. Ia datang dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Mengenai ibel besar apa itu, tidak ada yang tahu karena ia masih baru. Mungkin, beberapa pemimpin ibel baru saja menerobos ke alam Conate. Saat ini, saya tidak punya cara untuk menghadapinya. Saya hanya bisa memohon Tuan Muda Qin untuk membantu dan menyelamatkan warga setempat dari kesengsaraan. Qin Yun tumbuh besar di desa sejak kecil, dan telah menyaksikan banyaknya ibel yang menculik penduduk desa. Periode ketika Dewa Air mendatangkan malapetaka di wilayah Grand Dominance merupakan 2 abad tergelap dalam sejarah wilayah Grand Dominance. Sebagai inspektur duta surgawi, membasmi ibel-ibel jahat adalah tanggung jawab saya, kata Qin Yun. Gubernur Kabupaten Song, apakah Anda punya informasi lebih detail? Gubernur Kabupaten Song sangat gembira mendengarnya. Tuan Muda Qin, Anda sungguh bijaksana. Ini surat yang dikirim dari Provinsi Yangshe. Informasi yang Anda cari tertulis di dalamnya. Qin Yun mengambil surat itu dan melihatnya. Lebih dari 10 desa diserang, lebih dari 1000 orang diculik dan ratusan penduduk desa terbasmi. Qin Yun sangat menyadari bahwa kecil kemungkinan mereka yang diculik masih hidup. Serahkan urusan ini padaku, kata Qin Yun sambil mengangguk. Gubernur Kabupaten Song, tenang saja. Kalau begitu, saya akan berterima kasih kepada Tuan Muda Qin atas nama warga Provinsi Yangshe, kata Gubernur Kabupaten Song segera. Saya tidak akan menunda lebih lama lagi. Saya akan berangkat sekarang, kata Qin Yun. Gubernur Kabupaten Song, maaf saya tidak bisa menjamu Anda. Jika saya tidak bertindak sekarang, lebih banyak manusia mungkin akan menderita. Tentu saja, membasmi ibel adalah hal yang terpenting, kata Gubernur Kabupaten Song segera. Qin Yun, aku akan menemanimu, Yi Xiao langsung menimpali. Oke, ayo pergi. Seketika, sebuah pedang terbang perak yang indah muncul di bawah Qin Yun dan Yi Xiao. Mereka melesat cepat, membelah langit, meninggalkan Gubernur Kabupaten Song dan rombongan yang mengangguk pelan. Gubernur Kabupaten Song, Komandan Cheng, dan Qin Liehu menyaksikan dengan kepala tegak. Tuan Muda Qin sungguh saleh, puji Komandan Cheng. Ya, dia langsung pergi untuk membasmi ibel itu begitu mendengar berita itu. Gubernur Kabupaten Song menatap Qin Liehu dengan penuh harap. Qin Tua, dengan seorang inspektur duta surgawi yang mengawasi Kabupaten dominasi agung kita, warganya akan menikmati kehidupan yang lebih baik. Qin Liehu mengangguk sedikit sambil memperhatikan Qin Yun dan Yi Xiao menghilang di cakrawala. Qin Liehu masih ingat dengan sangat jelas. Qin Yun muda telah berlatih pedang dengan tekun. Pada usia 15 tahun, ia bersikeras menjelajahi dunia sendirian untuk membuka gerbang keabadian. Dalam sekejap mata, Yun Er sudah mampu melindungi seluruh wilayah dominasi besar, gumam Qin Liehu dalam hati. Fiuh, karena Qin Yun ingin mencapai Provinsi Yangshe sesegera mungkin, ia melakukan perjalanan menggunakan Sword Kinesis Flight. Seiring dengan peningkatan ranah kultivasinya, kecepatannya melalui Sword Kinesis Flight pun semakin cepat. Kami telah memasuki Provinsi Yangshe.
Setibanya di desa pertama yang mereka temui di Provinsi Yangshe, mereka mengamati area tersebut dari atas. Banyak penduduk desa mengenakan pakaian pemakaman berwarna putih. Uang kertas putih berkibar dan banyak yang tampak sedih. Qin Yun sekilas memperhatikan seorang wanita sedang memeluk jaket katun seorang anak sambil terisak pelan. Seolah-olah ia telah linglung. Qin Yun menunduk tanpa suara. Ada yang abadi. Dewasa, penduduk desa melihat Qin Yun dan Yi Xiao berdiri di atas pedang terbang raksasa tinggi di langit. Yang abadi, selamatkan istriku. Yang abadi, selamatkan anakku. Yang abadi, seketika banyak penduduk desa berlutut, bersujud dan meratap pada Qin Yun dan Yi Xiao yang mengambang. Qin Yun memperhatikan dan berbisik, jika mereka masih hidup, aku akan membawa mereka kembali. Sayangnya, banyak dari mereka mungkin. Ayo pergi. Qin Yun mengangguk ke arah Yi Xiao dan melanjutkan penerbangan mereka. Qin Yun, kau sekarang adalah Inspektur Duta Surgawi. Inspektur Duta Surgawi ditakdirkan untuk membasmi ibel-ibel jahat, dan aku yakin ibel agung yang baru-baru ini muncul di wilayah dominasi agung juga tahu itu. Namun, ia mendatangkan malapetaka tanpa henti. Mungkin, ia memiliki sesuatu yang mendukungnya. Mungkin kemampuan menyelamatkan nyawa yang sangat kuat, kata Yi Xiao. Kita akan tahu nanti kalau sudah lihat. Mari kita lihat apakah benda yang diandalkannya bisa menandingi pedang terbangku, kata Qin Yun. Ia menimbulkan kekacauan di sekitar Provinsi Yangshe, terutama di selatan. Itu berarti sarang ibel itu pasti ada di wilayah ini. Mungkin, di pegunungan atau danau, saran Yi Xiao. Qin Yun mengangguk. Karena itu sarang mereka, pasti ada banyak ibel yang menetap di sana. Kita harus mencari di sana dengan hati-hati. Fiuh. Kemampuan Qin Yun untuk merasakan area melalui kekuatan langit dan bumi memungkinkannya untuk menempuh jarak 15 km di sekitarnya. Di wilayah yang diselimuti, aura makhluk hidup terkonsentrasi di titik-titik tertentu. Qin Yun akan mengunjungi setiap area, menemukan lebih banyak desa atau bahkan sisa-sisa desa yang hancur, tempat penduduk desa menderita karena kehilangan orang yang mereka cintai. Qin Yun perlahan-lahan terdiam. Titik-titik-titik. Di lembah yang dalam dari sebuah gunung besar, ada banyak setan yang bersembunyi di suatu daerah yang jarang dijamah manusia. Ratu Ibel Kucing mengenakan jubah ungu dan duduk di singgasana batu. Kakinya yang indah disilangkan, ia menatap langit dengan santai, sementara para ibel di sekitarnya menunggunya. Kakak ketiga, aku merasakan dua makhluk hidup sedang menuju ke arah kita dengan cepat. Kecepatan mereka luar biasa, jadi mereka pastilah kultivator. Kemungkinan besar itu Qin Yun, Raja Naga Banjir, yang sedang bersembunyi, mengirimkan transmisi suara. Haha, sepertinya mangsa kita sudah tiba. Raja Ibel Macan Tutul ikut bersuara dengan penuh semangat. Sudut mulut Ratu Ibel Kucing melengkung saat ia berkata melalui transmisi suara, saudara-saudara, jangan khawatir. Tahan diri, jangan menakuti mangsa kita. Setelah mereka terjebak, kita bisa membantai Qin Yun itu. Terlibat dalam SWOT Kinesis Flight, Qin Yun dan Yi Xiao melesat melintasi langit sebagai seberkas cahaya dan dengan cepat mencapai area lain. Oh, ketika Qin Yun melihat gunung di kejauhan, ia langsung berkata, ada lebih dari 1000 makhluk hidup berkumpul di kedalaman gunung. Bagaimana mungkin desa sebesar itu bersembunyi jauh di dalam pegunungan? Kemungkinan besar kita telah menemukan sarang ibel. Dengan begitu banyak ibel yang berkumpul, mereka mungkin dipimpin oleh ibel besar, kata Yi Xiao segera. Qin Yun, agar ibel besar itu berani merajalela di Grand Dominance, kau harus berhati-hati. Jangan khawatir. Qin Yun merasa berani dengan bakatnya dan dipenuhi rasa percaya diri. Fiuh. Mereka terbang cepat ke gunung yang tinggi, di mana mereka mengamati area di bawah mereka dan melihat para ibel berkumpul di lembah. Kini, dengan bantuan pedang terbang intrinsiknya, Qin Yun dapat merasakan wilayah seluas 3000 kaki. Segera, ia merasakan adanya formasi susunan yang terbentuk di lembah tersebut. Banyak tempat juga mengisolasi probe jiwanya. Qin Yun tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, itu adalah tempat di mana ibel besar telah menetap. Akan aneh jika tidak ada formasi susunan. Bagaimana, tanya Yi Xiao. Apakah ada yang selamat? Sekitar 200 orang masih hidup. Suara Qin Yun dingin. Mereka telah menculik lebih dari 1000 orang. Sisanya kemungkinan besar sudah tewas. Ada parit besar berisi tulang-tulang di sampingnya. Ekspresi Yi Xiao juga sedikit berubah. Ayo turun. Qin Yun menuntun Yi Xiao dan terbang turun. Para petani sudah ada di sini. Mereka petani. Cepat beritahu Ratu. Para ibel di sekitar lembah juga waspada. Para ibel ini telah melihat seorang pria dan wanita dengan cepat mendarat di atas pedang terbang dan panik. Lagi pula,
Manusia bukanlah makhluk terbang. Setiap kultivator yang bisa terbang biasanya berada di alam Conate, entitas yang sama sekali tidak dapat ditandingi oleh ibel-ibel biasa. Fiuh. Qin Yun dan Yi Xiao mendarat di atas tumpukan puing di lembah. Sekilas, mereka melihat sejumlah besar orang terpenjara di kejauhan. Mereka juga melihat manusia-manusia yang diikat oleh para ibel sambil mengasah pisau mereka untuk membantai mereka. Manusia-manusia ini berkubang dalam keputusasaan, tetapi ketika mereka melihat pria dan wanita itu turun dari surga, mereka berteriak dengan penuh semangat, "Para dewa, selamatkan kami. Dewa abadi, selamatkan kami." Teriak orang-orang sekuat tenaga, sementara beberapa suara mereka sudah serak. Wah, tatapan Qin Yun dipenuhi dingin. Dengan lambaian tangannya, sinar pedang menyambar. Pedang terbang itu seperti ikan yang lincah saat langsung mengitari area tersebut dan menembus tubuh 200 ibel sebelum kembali ke Qin Yun. Para ibel yang mengawasi, mengikat, atau bersiap membasmi manusia dicekam ketakutan. Setelah itu, mereka pun ambruk ke tanah dan menampakkan wujud asli mereka. Adapun manusia yang digantung, mereka pun ambruk ke tanah ketika talinya diputus. Mereka semua segera melepaskan diri dari belenggu dan berlari ke penjara kayu di samping mereka. Kunci sel penjara pun telah hancur. Dan ketika ibel-ibel di bagian lain lembah melihat ini, mereka lari terbirit-birit. Sungguh mengerikan. Dalam sekejap mata, hampir 200 ibel terbasmi. Yang mulia, kultivator ini terlalu kuat. Seharusnya itu adalah pedang abadi, Qin Yun. Para setan Grand Dominance setempat berteriak. Fiuh. Pedang terbang itu terbang kembali ke lengan baju Qin Yun. Ekspresi Qin Yun sedikit berubah. Pemandangan di sekitarnya berubah saat lapisan energi hitam menyelimuti seluruh lembah, mengisolasinya dari dunia luar. Seketika, baik melalui kemampuan Qin Yun untuk merasakan kekuatan langit dan bumi maupun melalui pelepasan jiwanya, ia tidak mampu menembus penghalang yang diciptakan oleh energi hitam. Sungguh formasi susunan yang kuat, pikir Qin Yun dalam hati. Haha, diiringi tawa puas, 3 sosok muncul di lembah. Mereka adalah Ratu Ibel Kucing berjubah ungu, Raja Ibel Macan Tutul berjubah hitam, dan Raja Naga Banjir. Ketiganya telah menunjukkan sebagian karakteristik Ibel mereka. Ratu Ibel Kucing telah menumbuhkan telinga kucing dan kumis di wajahnya. Matanya memiliki pupil vertikal berwarna hijau. Raja Ibel Macan Tutul dan Raja Naga Banjir juga telah mengungkapkan beberapa ciri khas mereka. Mereka sebagian berwujud humanoid dan mampu menghasilkan kekuatan Ibel, tetapi memiliki banyak keunggulan yang dimiliki tubuh manusia. Dalam hal pertarungan, kebanyakan wujud asli Ibel lebih lemah daripada wujud humanoid parsial. Hanya naga dan beberapa ras yang mampu memanfaatkan keunggulan wujud asli mereka yang lebih besar. Kalian bertiga. Qin Yun mengalihkan pandangannya ke arah mereka. 3 Raja Ibel dari Gunung Naga Jahat. Qin Yun. Yi Xiao terkejut dan langsung berkata melalui transmisi suara, 2 dari 3 Raja Ibel Gunung Naga Jahat hampir setara dengan Inspektur Surgawi Token Azure. Sedangkan Raja Naga Banjir, kekuatannya mendekati alam inti emas kongenital. Dengan ketiganya bergabung, mereka sangat mengerikan. Selain itu, mereka telah sering membantai desa-desa di semua prefektur dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sangat kejam dan pemerintah kekaisaran telah mengeluarkan surat perintah untuk mereka. Inspektur Aliansi Surgawi pasti juga berusaha menangkap mereka. Haruskah kita memberitahu Inspektur Aliansi Surgawi terlebih dahulu? Haha, Qin Yun, kaulah yang memilih untuk menerobos ke neraka. Jangan salahkan kami jika kau mati di tangan kami. Raja Ibel Macan Tutul memegang tombak hitam sambil tertawa terbahak-bahak. Ratu Ibel Kucing memainkan jari-jarinya dengan lembut dan berkata sambil terkekeh, di luar formasi susunan, bahkan cermin pemeriksa langit pun tidak akan merasakan fluktuasi apapun di sini. Bahkan harta karun transmisi suara pun terisolasi. Tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Raja Naga Banjir berkata dengan suara agung sambil tertawa terbahak-bahak. Itulah sebabnya nak, jangan sia-siakan tenagamu. Memanggil bantuan akan sia-sia. Buang-buang tenaga minta bantuan. Qin Yun menatap ketiga Raja Ibel yang percaya diri di depannya. Mengapa dia meminta bantuan? Karena mereka bertiga. Kalian bertiga akan langsung kabur setelah menghancurkan sebuah desa. Kalian sangat berhati-hati, mencegah aliansi Inspektur Surgawi menangkap kalian. Tapi kali ini, kalian datang ke wilayah dominasi agungku dan dengan sengaja menculik beberapa manusia dan bahkan sengaja mengumpulkan Ibel di sini. Ini sama sekali berbeda dengan modus operandi kalian yang biasa, kata Qin Yun. Kalian juga telah memasang susunan yang begitu kuat yang melindungi area ini dari harta transmisi suara dan bahkan cermin Inspektur Surga.
Sepertinya kalian sengaja bersembunyi di sini untuk menghadapiku. Mampu bersembunyi dari cermin pemeriksa surga merupakan hal yang sangat langka. Namun, hal ini umum terjadi di antara ibel-ibel besar inti emas Konate pada umumnya. Sarang mereka secara khusus diselimuti oleh formasi susunan yang permanen. Karena itu, cermin pemeriksa langit tidak dapat memantau apa yang terjadi di sarang-sarang ibel-ibel besar tersebut. Ketiga Raja Ibel Gunung Naga Jahat memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka juga memiliki formasi susunan yang perlu disiapkan terlebih dahulu. Sepertinya kau tidak bodoh, ejek Raja Ibel Macan Tutul. Siapa di balik ini, tanya Qin Yun. Kakak dan adik, jangan repot-repot bicara dengannya. Serang, ayo kita basmi dia bersama. Raja Naga Banjir merasa tidak sabar. Ia tidak memikirkan duta surgawi Inspektur Token Azure yang baru dipromosikan. Ia melambaikan tangannya dan sebuah segel besar berwarna biru terbang keluar dari tangannya. Saat terbang, segel itu dengan cepat membesar hingga seukuran gunung kecil. Adapun Ratu Ibel Kucing, ia langsung menerkam Qin Yun seperti hantu. Raja Ibel Macan Tutul juga dengan berani menyerbu ke depan sambil memegang tombak. Kebanyakan setan jahat memiliki tubuh fisik yang sangat kuat, membuat mereka terampil dalam pertempuran jarak dekat. Di sisi lain, manusia buruk dalam pertempuran jarak dekat. Aku ingin bertanya tentang dalangnya, tapi karena kalian semua ingin mati, aku akan mengabulkannya. Qin Yun melambaikan tangannya. Mengusir. Pedang terbang intrinsik terbang sekali lagi. Tembakan kali ini lebih dahsyat dari sebelumnya. Tembakannya disertai gemuruh guntur karena sinar pedang memiliki kekuatan dahsyat yang setara dengan arus pasang surut dominasi agung. Saat mengenai sasaran, dunia akan hancur berkeping-keping. Apa Ratu Ibel Kucing hanya merasa bahwa sinar pedang itu sangat mengerikan. Seketika, sinar itu sudah ada di depannya. Kekuatan yang luar biasa membuatnya menyadari bahwa ia tak berdaya melawannya. Seutas tali melayang dan melilit tubuhnya sebagai perlindungan saat ia memegang bilah melengkung berwarna darah untuk berusaha sekuat tenaga bertahan dari serangan itu. Ledakan. Sinar pedang itu luar biasa kuat dan cepat. Pedangnya tidak berhasil menghalangi apapun karena yang ia halangi hanyalah bayangan. Meskipun tali yang melingkari tubuhnya berhasil menghalangi pedang terbang itu, kekuatan pedang terbang itu tetap mendominasi saat menembus tali dan menebas tubuhnya. Merobek. Tubuh Ratu Ibel Kucing langsung terkoyak saat pedang terbang itu mengikuti lintasan melengkung dan momentum dahsyatnya mencapai puncaknya lagi. Pedang itu terbang lurus ke arah Raja Ibel Macan Tutul sebagai balasan. Rip. Tubuh Ratu Ibel Kucing hancur berkeping-keping setelah tubuhnya hancur. Yang tersisa hanyalah bulu-bulu yang berkibar. Ribuan kaki jauhnya, di pinggiran formasi susunan yang mengisolasi lembah. Sesosok muncul tiba-tiba. Sosok itu tak lain adalah Ratu Ibel Kucing. Dua ekor berkibar di belakang pantatnya. Aku terbasmi, aku kehilangan satu nyawa. Ratu Ibel Kucing menatap ekornya. 300 tahun kerja keras lenyap dalam sekejap. Ia telah menjalani periode kultivasi yang panjang, mencapai alam ekor 2 di alam Conate. Ia baru memiliki ekor ketiganya ketika mencapai alam inti sejati Conate. Karena menambahkan ekor lagi sangat sulit, ekor itu melambangkan hidupnya. Bakat ini hanya dimiliki oleh Ibel Kucing. Pada saat Ratu Ibel Kucing kehilangan satu nyawa, Raja Ibel Macan Tutul yang telah menyerang ke depan, tiba-tiba mundur dengan perubahan ekspresi yang drastis saat melihat pemandangan itu. Kakak ketiga terbasmi saat kontak. Kakak ketiga punya 3 nyawa, tapi aku cuma 1. Raja Ibel Macan Tutul tak kuasa menahan kepanikan ketika melihat pedang terbang mengerikan itu melesat ke arahnya bagai sambaran petir. Saudaraku, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Raja Naga Banjir segera mengendalikan segel besar seukuran gunung kecil untuk melindungi Raja Ibel Macan Tutul. Namun, pedang terbang Qin Yun terlalu cepat. Bagaikan sambaran petir, ia menghancurkan dunia. Saat segel itu terbang dengan sekuat tenaga, pedang terbang itu telah tiba di depan Raja Ibel Macan Tutul. Dia bingung, tertegun, dan ngeri. Pada saat itu, Raja Ibel Macan Tutul segera mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam tombaknya, sementara kabut miasma tak berbentuk meledak di sekelilingnya. Ketika pedang terbang itu bersendewa dengan kabut, ia mengalami lapisan demi lapisan perlawanan yang menghambat lajunya. Inilah harta dharma terpenting Raja Ibel Macan Tutul, harta dharma tingkat 5, Wispi Tousan Miasma. Benang-benang tipisnya bersatu membentuk blokade yang jauh lebih kuat daripada yang terlihat. Fiuh. Soal serangan tombak Raja Ibel Macan Tutul, Wispi Tousan Miasma sama sekali tidak menghalangi mereka. Pertahanannya tampak tak tertembus. Bam! Pedang terbang yang mengerikan itu merobek penghalang Wispi Tousan Miasma dan menghantam tombak Raja Ibel Macan Tutul.
Ia mengerahkan seluruh tenaganya ke tombaknya, berusaha sekuat tenaga untuk menangkis pedang itu. Namun, tombak itu menerima kekuatan yang begitu besar sehingga tongkatnya terlempar kembali dan mengenai tubuhnya, meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Seteguk darah menyembur keluar saat ia tak mampu menahan diri untuk mundur. Boom! Segel besar itu akhirnya tiba, bertabrakan dengan pedang terbang yang telah kehilangan sebagian momentumnya. Saat keduanya bertabrakan, segel besar itu bergetar hebat di udara sementara pedang terbang itu terhenti. Aku selamat. Aku berhasil selamat. Raja Ibel Macan Tutul, yang tubuhnya terbanting ke batu-batu besar, merasa ngeri sekaligus gembira. Ia terbang dengan panik ke kejauhan. Qin Yun itu terlalu mengerikan. Meskipun aku nyaris menangkis satu serangan, tanpa bantuan saudara dan harta dharmanya, aku pasti sudah mati ketika serangan kedua dan ketiga datang. Perasaan tertekan sedemikian rupa sehingga terasa seolah-olah pihak lain dapat dengan mudah mengambil nyawanya, membuat Raja Ibel Macan Tutul ketakutan. Terakhir kali ia merasakan hal seperti itu, adalah ketika ahli alam inti emas Conate muncul. Saat itu, saudaranya, Raja Naga Banjir, telah menangkis serangan yang ditujukan kepadanya dan memimpin mereka melarikan diri. Seorang abadi pedang di alam inti palsu bawaan bisa menandingi seorang ahli alam inti emas bawaan Raja Ibel Macan Tutul tak percaya. Ledakan. Di atas lembah, segel sebesar gunung itu beradu dengan pedang terbang. Di bawah kekuatan pedang terbang yang dahsyat bagaikan arus deras, segel itu terlempar jauh, menghantam tebing-tebing lembah. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya berhamburan di mana-mana, menakuti para Ibel yang bersembunyi di bawah tebing. Mereka berlarian sambil berusaha menghindari batu-batu besar yang berjadewa. Meskipun mereka ingin melarikan diri, formasi susunan itu telah menyegel seluruh lembah, mencegah mereka melakukannya. Mengerikan sekali. Kita harus melarikan diri. Kalau tidak, gelombang kejut dari serangan mengerikan ini akan menjadi malapetaka bagi kita. Bagaimana kita bisa lolos? Ada begitu banyak kekuatan Dharma hitam di sekitar kita. Para Ibel berdiri di batas formasi susunan saat mereka menyentuh energi hitam yang mengisolasi mereka dari dunia luar. Tidak ada cara bagi mereka untuk lolos. Qin Yun, jangan terlalu cepat merayakannya. Raja Naga Banjir meraung saat segel itu kembali padanya. Ia berubah menjadi wujud aslinya, seekor naga banjir hitam raksasa. Panjangnya sekitar 300 kaki dan tubuhnya berputar-putar di udara sambil memancarkan gas-gas Ibel yang mengerikan. Dengan suara mendesis, pepohonan di sekitarnya terkorosi dan dengan cepat layu hingga mati. Beberapa cabang pohon langsung berubah menjadi bubuk. Bahkan tumbuhan yang cukup kuat untuk bertahan hidup di musim dingin pun cepat layu dan mati. Tidak, manusia-manusia yang bersembunyi di dalam ruang bawah tanah kayu berkumpul bersama sambil menyaksikan segala sesuatu dengan ngeri, terutama saat mereka melihat gas-gas jahat berwarna hitam memancar dan menyebabkan semua tumbuhan layu dimanapun ia lewati. Oh, ketika Qin Yun melihat ini, dia melesat di depan mereka bersama Yi Xiao. Yi Xiao menggunakan harta dharma. Berdengung. Sebuah penghalang cahaya pelindung raksasa melindunginya dan orang-orang di belakangnya. Jangan khawatir, kalian akan baik-baik saja. Yi Xiao tersenyum pada mereka. Ketika orang-orang ini melihat bahwa pasangan abadi itu menghalangi semua kegelapan dengan berdiri di depan mereka, mereka tidak dapat menahan perasaan tenang. Qin Yun menatap naga banjir hitam di kejauhan. Dari penampilannya, tubuh Ibelnya sangat kuat. Jauh lebih kuat daripada Gong Yebing. Bagaimanapun, dia adalah naga banjir, komentar Yi Xiao. Qin Yun, mati. Naga banjir hitam itu terbang dengan tubuh terlukanya dan menerjang ke arah Qin Yun sebelum menyerang dengan cakar hitamnya yang besar. Sebagai naga banjir hitam yang panjangnya sekitar 300 kaki, satu cakarnya sama besarnya dengan seluruh tubuh Ibel besar kera air sebelumnya. Cakar naga itu tajam dan mengandung kekuatan yang luar biasa. Ia membuatnya semakin mematikan dengan memaksimalkan bakat alaminya. Pergi, Qin Yun mengarahkan dengan pikirannya. Seni pedang yang digunakan oleh pedang terbang intrinsik berubah. Berubah dari Lightning Tide milik Misty Rain Sword Art menjadi Blood Rune Scald. Set, set, set. Pedang terbang perak itu langsung berubah menjadi sinar pedang berwarna darah yang bahkan memancarkan niat yang tajam. Naga banjir hitam itu seolah mendengar suara pembantaian di medan perang dan mencium bau darah. Ia bisa melihat tetesan darah menyembur di sekitar sinar pedang berwarna darah itu. Pedang itu lebih cepat dan lebih kuat. Meskipun kekuatan murninya telah hilang, ia kini seperti seorang pembasmi, seorang fanatik yang rela mengorbankan dirinya untuk mati bersama musuhnya di medan perang. Blokir. Raja Naga Banjir menggunakan kedua cakarnya dan seluruh kekuatannya untuk menangkis pedang itu. Cakarnya sangat besar dan, secara ajaib,
ia berhasil bertahan melawan pedang terbang Qin Yun. Ledakan. Ketika pedang terbang dan cakar naga beradu, Raja Naga Banjir merasa sangat terbebani. Bahkan cakar naganya pun merasakan sedikit rasa sakit dan mati rasa. Gawat, pedang terbangnya terlalu cepat dan terlalu kuat. Aku mungkin takkan mampu menahannya lain kali. Raja Naga Banjir langsung tersadar. Segera setelah itu, cakar naga itu jatuh menembus ruang hampa saat pedang terbang itu merobek luka menganga di perutnya. Tetesan darah naga menetes ke bawah, menggerogoti tanah di bawahnya karena aura ibel yang mengerikan yang dipancarkan darah itu. Tanah berdesis saat darah meresap dan membuat lubang-lubang besar. Tubuhnya cukup kuat untuk menahan satu seranganku. Tapi bisakah tubuhmu bertahan melawan 10 atau 100 serangan tatapan Qin Yun dingin? Dan jauh di sana, di samping batas formasi susunan, Ratu Ibel Kucing dan Raja Ibel Macan Tutul, yang siap melarikan diri dari formasi susunan, masih merasakan rasa antisipasi, berharap untuk melihat bagaimana saudara mereka akan menghadapi Qin Yun. Kakak tertua berasal dari ras naga. Tubuh ibel yang dia kembangkan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Namun, dia tidak mampu menahan pedang terbang itu. Mata Raja Ibel Macan Tutul terbelalak. Apakah Qin Yun ini benar-benar hanya berada di alam inti palsu? Conate Ratu Ibel Kucing semakin tak percaya. Kakak kedua, Qin Yun seharusnya tidak sekuat ini meskipun dia telah menguasai niat pedang. Ketika Yi Xiao, yang berdiri di depan orang-orang, melihat pemandangan ini, ia menoleh ke arah Qin Yun di sampingnya dan merasa bangga. Ia berpikir, bagaimana kau bisa tahu bahwa Qin Yun telah menguasai niat pedang di alam pasca Natal? Inti palsu Conate yang ia padatkan telah mencapai puncaknya. Dalam hal kemurnian, kekuatan dharmanya sama kuatnya dengan banyak orang di alam inti sejati Conate. Dibandingkan dengan alam inti emas Conate, ia hanya terpaut satu alam penuh dari mereka. Namun dalam hal konsep, ia berada satu alam penuh di atas banyak orang di alam inti emas Conate. Bahkan jika seorang ahli inti emas Conate sejati ada di sini, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Di langit, Raja Naga Banjir mengerahkan seluruh kekuatannya, bertahan dengan cakar dan ekornya. Namun, dengan suara dentuman, pedang terbang itu menghantamnya, membuat tubuh naga banjir raksasa itu terpental mundur. Naga banjir itu menghantam tebing, menodainya dengan darah. Kakak tertua, Qin Yun ini terlalu kuat. Kita bukan tandingannya. Raja Ibel Macan Tutul mengirimkan transmisi suara cemas. Kakak tertua, jika kita mencoba melanjutkan pertarungan ini, satu atau dua dari kita bertiga akan musnah. Ayo kita akui kekalahan. Ratu Ibel Kucing juga mengirimkan transmisi suara. Keduanya benar-benar ketakutan. Berhenti, berhenti, berhenti. Raja Naga Banjir tiba-tiba berteriak saat suaranya bergema di seluruh lembah. Qin Yun sedikit terkejut. Pedang terbang berwarna perak itu berhenti di udara. Apa yang ingin kau katakan? Qin Yun menatap Raja Naga Banjir yang melayang. Para ibel kecil yang bersembunyi di sepanjang batas formasi susunan itu mendongak ke arah naga banjir hitam yang besar. Saat Raja Naga Banjir turun, ia berubah menjadi wujud setengah manusia dan menangkupkan tangannya. Rekan Taois Qin Yun, kami bersalah karena menyinggungmu. Kami bertiga mengaku kalah. Ya, kami mengaku kalah, teriak Raja Ibel Macan Tutul dari kejauhan. Dewa Pedang Qin Yun, mohon bermurah hati dan ampuni kami. Ratu Ibel Kucing berteriak lantang. Seketika itu juga, para manusia dan setan kecil yang menyaksikan kejadian ini tercengang. Mereka benar-benar memohon belas kasihan, bahkan Yi Xiao pun tercengang. Kami bertiga tidak ingin melanjutkan pertarungan ini lagi. Raja Naga Banjir langsung berkata, kami mengaku kalah dan bersedia memberi kompensasi kepadamu. Semoga rekan Taois Qin Yun bermurah hati dan bermurah hati untuk membiarkan kami pergi. Kami bersedia memberi ganti rugi. Seru Ratu Ibel Kucing dan Raja Ibel Macan Tutul serentak. Ketiga Raja Ibel itu merendahkan posisi mereka secara drastis. Memohon belas kasihan, kau memohon belas kasihan, tanya Qin Yun. Raja Naga Banjir merasa sedikit malu dan berkata sambil terkekeh, kalau kita benar-benar nekat, satu atau dua dari kita mungkin mati di sini, tapi penduduk desa di sekitar sini juga bisa mati karena gelombang kejutnya. Bahkan mungkin saja si cantik di samping rekan Taois Qin Yun juga akan terluka. Itu tidak baik, kan? Kata-kata Raja Naga Banjir merupakan ancaman terselubung. Dia mengisyaratkan kepada Qin Yun bahwa jika mereka benar-benar berusaha sekuat tenaga, mereka masih akan mampu melukai orang-orang di sekitarnya bahkan jika mereka tidak bisa membasminya. Kami bersedia memberi kompensasi padamu. Bisakah kau melepaskan kami? Kata Raja Naga Banjir sambil tersenyum. Rekan Taois Qin Yun, tolong ampuni kami, kata Raja Ibel Macan Tutul segera.
Ratu Ibel Kucing juga menatap Qin Yun dengan memohon. Ketiga Raja Ibel itu memohon dengan menjilat. Kau ingin aku mengampuni kalian, lalu siapa yang akan mengampuni penduduk desa yang tak terhitung jumlahnya yang telah kalian bantai? Qin Yun menatap ketiganya. Dulu ketika mereka menangis dan memohon belas kasihan, apakah kau pernah menunjukkan belas kasihan? Tidak. Dengar ini, kalian bertiga akan mati hari ini. Tak seorang pun akan lolos. Suara dingin Qin Yun menggema di seluruh lembah. 130.